Sore itu hujan turun di luar musim di Cengkareng, menyisakan genangan di gang sempit dekat pasar induk Kramat Jati. Aroma sayuran busuk dan bau amis ikan menguar terbawa angin. Di tengah deru hujan yang menghantam atap seng, suara mesin bajai tua milik suami saya meraung serak dari ujung gang. Hanya dengan mendengar suaranya, saya tahu dia sudah pulang. Nama saya Wati, 35 tahun, seorang akuntan di sebuah pabrik garmen. Suami saya, Joko, 38 tahun, adalah seorang supir bajas yang biasa mengangkut barang sewaan di sekitar pasar induk. Dia mengangkut karung beras, kotak ikan, kerat minuman ringan, hingga kursi dan meja untuk hajatan. Kadang dia bahkan mengangkut pot-pot tanaman hias yang tak laku. Saya percaya, siapapun yang mencari nafkah dengan keringat halal tidak perlu menundukkan kepala. Namun ibu mertua saya, Ibu Siti, tidak sependapat. Baginya, bajaj biru yang catnya sudah memudar milik Joko seperti goresan pada citra diri yang susah payah ia poles setiap hari. Beliau sudah lama menjanda, seorang diri membesarkan kedua anaknya. Saya menghormati perjuangannya, tetapi semakin tua, gengsinya semakin tinggi. Saat membicarakan putri bungsunya, Dewi, senyumnya merekah. Namun saat menyebut Joko, suaranya seringkali merendah. Oh, dia? Cuma kerja angkut-angkut barang di pasar. Sore itu, Joko menghentikan bajahnya di depan gerbang. Jas hujannya sobek di salah satu bahu. Ujung celananya berlumpur, dan tangannya masih berdebu semen. Dia mengeluarkan sebungkus obat yang terbungkus plastik dengan rapat dari dalam bak bajaj. "Ibu di mana, Dik?" tanyanya saat saya berada di ruang tamu sedang menonton sinetron bersama Dewi. Dia tersenyum lembut. "Aku belikan ibu obat penguat sendi. Tadi pagi ibu mengeluh lututnya sakit kalau naik tangga." Ibu mertua saya keluar dari kamar. Matanya pertama kali tertuju pada bungkusan obat, lalu beralih ke bajas yang terparkir tepat di depan gerbang. Wajahnya seketika berkerut. "Joko, sudah berapa kali ibu bilang, kalau pulang itu bajasnya diparkir menepi ke dalam. Dipajang di situ, tidak enak dilihat orang." Joko tetap menyodorkan bungkusan obat. "Iya, Bu." Joko kasih obatnya dulu, nanti Joko geser bajasnya. Ibu Siti menerima bungkusan itu tanpa bertanya apakah Joko basah kuyup atau berapa rit yang ia dapatkan hari ini. Ia hanya menoleh ke arah saya. "Wati, tolong ambil lap itu." Air dari badannya menetes ke lantai. "Besok-besok kalau ada tamu, malu kalau halaman kita becek dan kotor." Saya memegang kain lap dengan perasaan sesak di dada. Tetesan air hujan dari tubuh suami saya langsung ia perhatikan, tetapi perjuangan suami saya seharian menembus hujan demi mencari rupiah tampaknya tak pernah ia lihat. Noda di lantai rumah membuatnya resah, tetapi luka di hati orang lain, ia anggap angin lalu. Joko mendorong bajajnya merapat ke dinding. Kendaraan tua itu berderit. Bajaj itu telah menemaninya sejak kami baru menikah. Kat birunya telah pudar, baknya penyok di beberapa bagian. Saya pernah memintanya untuk mengganti bajaj baru. Dia hanya tertawa. "Masih bisa jalan, Dik. Sayang kalau dibuang." Bajaj ini setia, tidak seperti aplikasi ojek online. Kalau hujan sedikit, harganya langsung naik gila-gilaan. Di rumah ini, Dewi adalah anak yang diperlakukan seperti putri raja oleh ibu. Sedangkan Joko, meskipun anak sulung, lebih seperti bayangan di rumah. Lampu rusak, panggil Joko. Gas habis, panggil Joko. Ibu sakit lutut, panggil Joko untuk mengantar ke dokter. Tetapi jika ada tamu, Joko harus menyingkir. Malam itu saat makan malam, ibu mengambilkan paha ayam untuk Joko lalu bertanya pada Dewi, "Gimana? Apa Danu sudah kasih kabar lagi?" Dewi tersenyum malu-malu. "Iya, Bu. Mas Danu bilang akhir pekan ini orang tuanya mau datang untuk pembicaraan serius." Mata ibu berbinar. "Berarti acara lamaran sudah dekat, ya? Keluarga mereka kan punya perusahaan ekspedisi besar. Kita harus siapkan semuanya dengan baik. Jangan sampai kita dianggap remeh." Ibu menoleh ke arah Joko. "Nanti bajaj bututmu itu kamu singkirkan dulu ke tempat lain, ya? Ada tamu terhormat datang, tidak pantas diparkir di depan gerbang." "Iya, Bu." Joko tahu, jawabnya pelan. Saya meletakkan sendok dan garpu. "Bu, bajaj Mas Joko itu kan juga alat untuk mencari nafkah. Memangnya kenapa kalau diparkir di depan?" Suasana di meja makan menjadi canggung. Dewi melirik saya. "Mbak Wati, kenapa sih? Ibu kan cuma mau rumah kelihatan rapi." Ibu berdeham. "Wati, ibu bukan bilang pekerjaannya jelek, tapi orang datang ke rumah pertama kali,
kalau lihat ada bajai serongsok di depan kan kesannya jadi jelek. Saya menatap ibu, lalu menatap suami saya. Joko menggeleng pelan, memberi isyarat agar saya tidak melanjutkan. Saya menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung lidah. Orang bilang kualitas lebih penting dari penampilan, namun di rumah ini, ibu mertua saya hanya peduli pada polesan luarnya. Soal hati yang lapuk di dalam, ia tak peduli. Joko berdiri dan membereskan piring-piring kotor. Biar Wati yang cuci. Kamu pergi saja kunci gerbang, kata ibu. Tidak apa-apa bu, sekalian saja, jawab Joko sambil tetap membawa piring-piring itu ke dapur. Saya mengikutinya dan berbisik, Mas, tidak sedih? Dia mencuci tangan di bawah keran sambil tersenyum pahit. Sedih pun besok tetap harus bangun pagi dan narik lagi. Bajaj nggak jalan pakai air mata, Dik. Mendengarnya, hidung saya terasa perih. Di luar, Bajaj tua itu terdiam merapat ke dinding. Bagi ibu mertua saya, ia adalah sesuatu yang harus disembunyikan setiap kali ada tamu. Bagi saya, ia adalah tulang punggung kedua suami saya yang telah menopang begitu banyak kebutuhan, cucuran keringat, dan harga diri yang terpendam dalam diam. Minggu pagi itu, matahari akhirnya bersinar cerah setelah beberapa hari hujan. Ibu mertua saya sudah menyapu halaman sejak subuh. Saya sedang mencuci beras ketika mendengar ibu memanggil, Wati, nanti tante-tante dari pengajian mau datang. Bilang sama Joko, bawa bajajnya itu ke tanah kosong di belakang pasar. Saya mengangkat kepala. Bajaj kan sudah mepet ke dinding bu, tidak menghalangi jalan. Ibu berdiri di ambang pintu dapur sambil berkacak pinggang. Tidak menghalangi, tapi tidak enak dipandang. Tamu datang masa di depan gerbang ada bajaj penyok begitu. Joko masuk dari teras. Dia baru saja berganti baju setelah mengantar sayuran pagi-pagi. Dia menatap saya sekilas lalu berkata, iya, Bu, nanti Joko pindahkan. Dia tidak bertanya lagi. Sikapnya yang tidak pernah bertanya itulah yang membuat saya sakit hati, karena seseorang berhenti bertanya ketika ia sudah tahu jawabannya akan selalu sama. Saya mengikutinya ke gerbang. Dia menyalakan mesinnya beberapa kali. Suara serak bajaj itu menggema di gang sempit. Biar aku yang bicara sama ibu, kataku. Dia menggeleng. Sudahlah, cuma soal bajaj saja. Bukan soal bajaj, tapi ibu sedang menyembunyikanmu. Dia tersenyum lelah. Kalau bisa menyembunyikanku, baguslah. Wajahku yang terpanggang di pasar ini, siapa juga yang mau lihat. Dia mencoba bercanda, tetapi saya tidak bisa tertawa. Bajaj itu perlahan keluar dari gang, meninggalkan jejak air keruh, seolah seseorang baru saja menggoreskan luka di hati saya. Hampir jam 10, tante-tante pengajian datang. Ibu mertua saya mengenakan gamis hijau toska, senyumnya merekah. Saya membawakan minuman dan mendengar salah satu dari mereka bertanya, "Loh, Joko kemana, Mbak Siti?" Dari pagi tidak kelihatan. Ibu mertua saya menjawab dengan ringkas, dia lagi ada urusan di pasar. Maklum, kerjanya serabutan, waktunya tidak menentu. Bu Tuti, tetangga sebelah yang kebetulan mampir minta daun jeruk, menyahut, Joko itu rajin sekali ho, Bu Siti. Kemarin dia antar saya 2 karung pupuk, saya kasih ongkos 50.000, saya tambahin dia tidak mau. Ibu saya tersenyum, tapi matanya tidak. Ah, dia kan biasa kerja yang remeh-temeh begitu, Bu Tuti, bukan apa-apa. Saya berdiri di belakangnya. Nampan teh panas di tangan saya bergetar. Remeh-temeh. 2 kata itu terasa begitu ringan di mulut ibu mertua, tetapi jatuh di hati saya seberat karung beras 50 kilogram. Salah satu tante memuji, rumahmu rapi sekali. Ya, enak punya anak laki-laki di rumah. Apa-apa yang rusak ada yang perbaiki. Ibu mertua saya menghela napas. Ya, kalau di rumah lumayan bisa bantu-bantu pekerjaan kasar. Tapi ya gitu, laki-laki kalau tidak punya pekerjaan yang mapan. Untungnya masih mau bantu ibunya. Saya menggigit bibir. Saya ingin bertanya, pekerjaan mana yang dianggap mapan? Apakah hanya yang bekerja di ruangan ber-AC itu orang baik-baik, sementara yang kehujanan mengangkut barang tidak pantas, disebut dengan panggilan yang layak? Tepat saat itu, lampu di teras berkedip-kedip lalu mati. Ibu mertua saya langsung menoleh pada saya. Wati, telepon Joko suruh pulang betulkan lampu. Nanti malam tamu pulang gelap kan tidak enak. Saya menatapnya. Tadi kan ibu yang suruh dia pergi titip bajaj? Ibu sedikit terkejut lalu berkata tanpa dosa, ya telepon saja suruh pulang. Betulkan dulu baru pergi lagi. Memangnya jauh? Saya tertawa sinis. Saat ada tamu, ibu takut orang lihat bajajnya.
Saat lampu rusak, ibu langsung ingat dia, ya? Wajah ibu mertua saya berubah masam. Maksud kamu apa bicara begitu? Semua orang di ruangan itu terdiam. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut tak bisa ditarik kembali. Kurang dari 15 menit kemudian, Joko pulang. Dia memarkir bajanya di ujung gang, lalu berjalan kaki masuk, membawa tas perkakas tua. Lampunya mati, Bu? Itu di teras. Tolong gantikan, tunjuk ibu. Joko mengambil kursi, naik, dan mulai membongkar lampu. Wah, terampil sekali anak ini, puji salah satu tante. Bu Tuti mengangguk. Anaknya juga pendiam dan baik. Bu Siti beruntung. Ibu mertua saya hanya tersenyum samar. Beruntung apanya, Bu? Coba dia lebih pintar sedikit, cari kerja yang lebih bagus, saya tidak akan cemas begini. Tangan Joko yang sedang memegang bola lampu berhenti sejenak. Sangat cepat, begitu cepat hingga jika bukan istrinya, mungkin saya tidak akan menyadarinya, dia tetap memasang bola lampu yang baru. Cahayanya menerangi siang hari, tetapi wajahnya menggelap. Setelah para tamu pulang, saya melihat Joko duduk di belakang rumah, membersihkan perkakasnya. Saya duduk di sampingnya. Tadi Mas dengar semuanya, kan? Dia tidak menatap saya, dengar sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit itu yang bagian mana? Bagian ibu bilang, Mas harusnya punya pekerjaan yang lebih baik biar ibu tidak cemas? Suara saya tercekat. Dia tetap perlahan menggulung kabel. Ibu sudah tua. Mungkin beliau bilang begitu karena ingin anaknya bisa dibanggakan. Saya kesal. Mas, jangan selalu membela ibu, terlalu banyak membela, nanti punggung Mas sendiri yang patah. Dia tertawa kecil. Punggungku sudah biasa angkut barang, Dik, tidak gampang patah. Candaannya sama sekali tidak membuat saya merasa lebih baik. Rumah ini bisa bersih karena dia yang membersihkan, terang karena dia yang memperbaiki, dan cukup karena dia yang bekerja keras. Namun di mata ibunya, dia tetaplah sesuatu yang perlu disingkirkan saat tamu datang. 3 hari kemudian, Dewi pulang kerja dengan wajah ceria seperti baru menang undian. Begitu masuk rumah, ia memutar tasnya di depan ibu. Bu, tadi malam pihak Mas Danu telepon, mereka mau bicara resmi. Orang tuanya mau datang bulan depan untuk acara lamaran. Ibu mertua yang sedang menyiangi sayuran di teras langsung melempar keranjang sayurnya. Benar, Nak. Ya ampun, akhirnya rumah kita mau punya hajatan besar. Dewi tersenyum, pipinya merona karena bahagia. Iya, Bu. Mas Danu bilang ayahnya sudah lihat tanggal baik. Tanggal 18 bulan depan. Bagus sekali. Katanya mau dibuat sederhana tapi hikmat. Ibu mertua saya menepuk pahanya. Sederhana bagaimana? Putri bungsu ibu lamaran harus dibuat yang meriah. Keluarga mereka direktur, kita harus lebih siap. Jangan sampai dibilang kampungan. Saya yang sedang memotong pare di dapur sampai berhenti. Sejak Dewi berpacaran dengan Danu, putra Pak Soleh, pemilik perusahaan ekspedisi terkenal di Jakarta Selatan, kata keluarga direktur selalu disebut-sebut di rumah ini. Keluarga Danu punya mobil mewah, gudang besar, dan kantor yang megah. Setiap kali Dewi menyebut mereka, nadanya meninggi, seolah hanya dengan menyebut nama keluarga calonnya, statusnya ikut terangkat. Joko yang baru pulang mendengar kabar itu dan tersenyum. Wah, bagus sekali. Adikku sebentar lagi mau menikah. Dewi memandangi kakaknya dari atas sampai bawah. Hari itu Joko mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah pudar, bahunya masih berdebu karena baru mengangkut beberapa sak semen. Senyum Dewi tiba-tiba kaku, Mas, bulan depan acara lamaranku, tolong nanti pakai baju yang rapi sedikit, ya. Joko mengangguk. Iya, Mas masih punya kemeja putih yang waktu lebaran itu. Dewi mengerutkan kening, kemeja itu sudah kusam. Lagi pula, nanti jangan pulang narik bajaj mepet waktu acara ya. Nanti badan bau pasar, bau barang, tidak enak dilihat. Saya meletakkan pisau di atas talenan dan berbalik. Dewi, kamu bicara sama kakakmu begitu apa pantas? Dewi cemberut. Aku tidak bilang apa-apa yang keterlaluan, Mbak Wati. Aku cuma mau semuanya sempurna. Keluarga calon suamiku kan orang-orang berada. Teman-teman Mas Danu juga datang. Nanti kalau mereka tanya, Mas kerja apa? Terus lihat bajaj di depan gerbang, aku kan malu. Joko menunduk, melepas sandalnya yang basah lumpur. Suaranya tetap tenang, Mas tahu. Nanti Mas parkir di tempat lain. Saya menatapnya. Kenapa Mas selalu bilang tahu? Adikmu itu malu sama kamu. Ibu mertua langsung menimpali. Wati, jangan terlalu sensitif.
Dewi mau jadi menantu orang, wajar kalau dia khawatir. Lamaran itu menyangkut harga diri keluarga perempuan, bukan main-main. Saya tertawa sinis. Harga diri keluarga itu terletak pada cara kita memperlakukan anggota keluarga sendiri, Bu, bukan dengan menyembunyikan alat pencari nafkah anak. Wajah ibu menegang. Kamu bicara begitu menyalahkan ibu? Joko mendekati saya dan berbisik, sudahlah, Dik, ini hari bahagia Dewi, jangan dibuat tegang. Dewi, mendengar kakaknya membelanya, semakin menjadi. Tuh, Mas Joko saja lebih pengertian dari Mbak. Aku kan tidak merendahkan Mas, aku cuma takut orang lain tidak mengerti. Zaman sekarang kan penampilan itu penting. Mbak tidak lihat di internet, orang-orang bilang kesan pertama menentukan segalanya? Saya menjawab, iya, tapi kalau orang baik-baik dinilai dari bajunya yang berdebu, kesan pertama itu tidak ada harganya. Wajah Dewi memerah, ia berbalik dan masuk ke kamar. Ibu mertua saya menghela napas panjang, seolah ingin seluruh rumah mendengarnya. Anak perempuan mau dapat jodoh yang baik, di rumah malah ribut terus. Benar kata orang, kalau keluarga rukun, anak-anak baru bisa dapat jodoh yang baik. Saya tahu ia menyindir saya, tapi saya tidak bicara lagi. Saya takut jika saya membuka mulut, makan malam itu tidak perlu garam pun sudah cukup asin. Malamnya, ibu mertua mengeluarkan buku catatan tua untuk merencanakan lamaran, tenda, backdrop, hantaran, kambing guling, kue-kue, 11 set menu prasmanan. Ia menulis sambil bergumam, keluarga calon besan kita tidak boleh buat acara seadanya. Nanti diremehkan. Dewi harus bisa mengangkat kepala di keluarga barunya. Joko duduk di dekat pintu, sedang menambal jas hujannya yang robek. Ia bertanya, Bu, apa tidak berlebihan kalau buat acara sebesar itu? Ibu tidak mengangkat kepala. Berlebihan pun harus diusahakan. Seumur hidup adikmu cuma sekali, kamu sebagai kakak harus bantu ibu. Joko tersenyum lembut. Iya, Bu. Apapun yang perlu diangkut, bilang saja sama Joko. Saat itulah ibu baru menatapnya, suaranya sedikit melembut, ya, nanti kamu yang urus angkut kursi, meja, minuman, dan bir. Kalau sewa dari luar, mahal, saya melihat pemandangan itu dengan hati yang sesak. Saat butuh tenaga untuk mengangkut barang, ibu ingat Joko adalah anak sulungnya. Saat harus memperkenalkan pada keluarga calon besan, ia menjadi sesuatu yang harus disingkirkan ke sudut tersembunyi. Malam itu, saya bertanya pada suami saya, Mas benar-benar tidak merasa sakit hati? Dia berbaring menatap atap seng cukup lama sebelum menjawab, sakit, Dik, tapi ibu sudah susah seumur hidupnya. Sekarang lihat Dewi dapat jodoh orang kaya, ibu ingin bangga itu wajar. Saya berbalik. Ingin bangga bukan berarti boleh membuat orang lain menunduk. Dia terdiam. Di luar, hujan kembali turun, mengetuk atap seng. Saya mendengar suara derit bajaj tua ditiup angin, dan tiba-tiba saya merasa sayang padanya seperti saya menyayangi suami saya. Keduanya sama-sama memikul begitu banyak beban untuk rumah ini, namun ketika rumah ini perlu terlihat indah, mereka justru menjadi yang pertama ingin disembunyikan. Sejak tanggal lamaran ditetapkan, ibu mertua saya seperti seorang komandan yang bersiap perang. Setiap pagi ia membuka buku catatan bersampul merah itu, mencoret-coret dengan pulpen sambil bergumam tentang kursi, tenda, bunga segar, minuman, kue, kambing guling, sirih pinang, dan hantaran. Rumah belum dipasangi tenda, tapi di kepalanya mungkin sudah terdengar pujian dari para tamu. Suatu malam setelah makan, ia meletakkan buku catatannya di meja dan memanggil Joko. Lihat ini, beberapa hari ke depan, kamu tolong angkut barang-barang ini untuk ibu, ya. Kalau sewa dari luar, mahal dan kerjanya tidak serapi keluarga sendiri. Joko mengelap tangannya dan menarik kursi. Iya, Bu. Coba Joko lihat. Ibu mertua menunjuk setiap baris. Besok, angkut 20 set meja kursi dari tempat penyewaan Pak RT di kampung sebelah. Lusa, ambil minuman di agen, bir, 6 karton air mineral, terus ada hantaran bunga untuk gerbang dan backdrop. Oh, di toko Emas Cahaya ada perhiasan sewaan untuk Dewi. Kamu sekalian ambil ya. Mendengar itu, saya langsung bertanya, Ibu sudah pesan perhiasan? Dewi yang sedang asyik dengan ponselnya mengangkat kepala dan tersenyum. Iya, Mbak. Set perhiasannya kelihatan mewah sekali. Lamaran masa tidak pakai apa-apa, kan? Malu. Biar keluarga calon suami lihat kita juga ada persiapan. Ibu mertua mengangguk. Anak perempuan mau menikah. Biarpun kita tidak kaya, tidak boleh sampai diremehkan orang. Saya melirik Joko.
Dia hanya menunduk melihat daftar itu tanpa berkata apa-apa. Dalam kata-kata kita tidak kaya, saya mendengar dengan jelas bahwa bagian tidak kaya itu sepertinya hanya ingin ibu bebankan di pundak Joko. Hari-hari berikutnya, Joko nyaris tidak punya waktu istirahat. Jam 5 pagi, ia sudah ke pasar induk untuk mencari muatan. Jam 9, ia kembali untuk mengangkut meja kursi untuk lamaran. Siang hari yang terik, ia pergi ke agen untuk mengambil minuman. Sore hari belum sempat makan, ibu sudah memanggil, Joko. Antar ibu ke toko kain, mau lihat taplak meja. Suatu hari ia pulang, punggung bajunya basah kuyup, kedua tangannya merah karena terlalu lama memegang stang bajaj. Saya memberinya segelas es teh. Ia meminumnya sekali teguk lalu tersenyum. Segar sekali. Memang air buatan rumah gratis, tapi lebih enak dari boba. Saya tidak bisa tersenyum. Mas kerja keras begini, kalau sewa orang luar pasti sudah habis jutaan. Dia meletakkan gelasnya. Kan untuk acara keluarga, Dik. Malam itu saya mengambil kertas dan pulpen, mencoba menghitung. 20 set meja kursi, kalau sewa mobil pickup saja sudah bisa habis Rp500.000. Minuman, bir, hantaran, bunga, backdrop. Diperkirakan biaya transportasinya saja bisa lebih dari Rp2.000, belum termasuk bensin dan tenaga angkut. Ditambah lagi, Joko harus merelakan beberapa kesempatan mencari muatan lain. Saya menunjukkan kertas itu pada suami saya. Lihat ini, Mas, tenagamu beberapa hari ini tidak sedikit nilainya. Dia meliriknya sekilas lalu melipat kertas itu. Jangan tunjukkan ke ibu, nanti ibu pikir kita perhitungan. Saya kesal. Karena Mas tidak pernah hitung-hitungan, makanya orang pikir tenagamu itu gratis. Dia terdiam sejenak lalu berkata, aku hanya ingin acara lamaran Dewi berjalan lancar. Dia adikku. Saya menjawab, dia adikmu, tapi kamu juga manusia, bukan bajaj yang bisa disuruh angkut apa saja, dan disembunyikan di mana saja. Dia tidak membantah. Dia hanya mengambil bajunya yang kotor untuk direndam. Punggungnya sedikit membungkuk. Saat itulah saya sadar, ada pria yang tidak menangis, tetapi melihat punggungnya saja, sudah cukup untuk tahu betapa lelahnya mereka. 3 hari sebelum lamaran, ibu mertua memanggil Joko ke kamarnya secara pribadi. Saya sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Pintu kamar tidak tertutup rapat, jadi saya bisa mendengar percakapan mereka. Joko, kamu masih punya uang untuk servis bajaj? Masih ada sedikit, Bu. Rencananya mau buat ganti laher sama rem belakang. Bajajnya sudah parah sekali belakangan ini, jawab Joko. Ibu mertua merendahkan suaranya. Boleh ibu pinjam dulu 1 juta? Banyak pengeluaran tak terduga untuk lamaran. Nanti setelah acara ibu ganti. Joko terdiam sejenak. Apa ibu butuh mendesak? Iya. Dewi masih butuh kebaya, makeup, dan dari toko perhiasan minta tambah uang sewa. Malu kalau keluarga calon suami datang lihat adikmu seadanya. Saya berdiri di luar, tangan saya meremas gantungan baju dengan kencang. Bajajnya sudah berderit-derit, rem belakangnya kadang blong. Joko harus menjejakkan kedua kakinya untuk berhenti di turunan. Tapi uang untuk perbaikannya pun ibu pinjam. Joko hanya bertanya, ibu sudah beli obat rematiknya lagi? Ibu terdiam sejenak. Itu gampang, ibu bisa urus. Kamu kasih ibu uangnya dulu. Malam itu, Joko mengeluarkan kaleng biskuit dari bawah tempat tidur. Di dalamnya ada uang yang ia kumpulkan lembar demi lembar. Ada yang lecek karena kena hujan, ada yang masih berbau pasar. Dia menghitung persis Rp1.000 dan memasukkannya ke dalam amplop. Saya berdiri menatapnya, mata saya perih. Kamu kasih semua, nanti kalau bajanya rusak, bagaimana? Dia tersenyum getir. Kalau rusak, ya ditambal seadanya. Bajaj orang miskin pasti tahu diri. Mungkin masih kuat sedikit lagi. Saya memalingkan muka, takut jika bicara lagi saya akan menangis. Sore berikutnya, Bu Tuti mampir. Melihat tenda mulai dipasang, ia memuji. Wah, Bu Siti bikin acara besar ya. Meja, kursi, dan minumannya lengkap sekali. Sewa mobil angkutnya pasti mahal. Ibu mertua saya yang sedang mengarahkan para pekerja memasang backdrop, tersenyum cerah. Saya pakai jasa event organizer, Bu. Biar profesional. Lamaran putri bungsu harus dibuat yang pantas. Saya keluar dari dapur, tangan saya masih bertepung karena membuat risol. Kalimat itu seperti siraman air dingin di wajah saya. Bu Tuti terkejut. Loh, saya kira Joko yang angkut semua beberapa hari ini? Ibu mertua saya sedikit gugup lalu berkata cepat,
dia cuma bantu sedikit-sedikit saja. Pekerjaan utamanya tetap sewa dari luar, dia kan cuma supir bajaj, mana sanggup urus acara besar begini? Saya menatap ibu saya di halaman. Puluhan set meja kursi yang diangkut Joko tersusun rapi. Puluhan karton minuman yang ia angkat masih menumpuk di dinding. Backdrop yang ia bawa sejak pagi buta bahkan belum bersih dari debu jalanan. Namun dengan satu kalimat ibunya, semua kerja kerasnya berubah menjadi bantu sedikit-sedikit. Malam itu saya tidak tahan lagi. Begitu masuk kamar, saya berkata, "Mas Joko, kalau Mas terus diam, aku takut nanti orang menginjak hatimu pun kamu malah akan bertanya apa kaki mereka sakit." Dia yang sedang mengganti plester kecil di jarinya mengangkat kepala. "Kamu dengar ibu bicara?" "Ya, aku dengar setiap katanya. Ibu selalu di depanmu minta tolong, tapi di depan orang lain bilang sewa jasa profesional. Apa kamu tidak merasa direndahkan?" Dia menunduk, suaranya berat. "Tentu saja. Tapi kalau bertengkar sekarang, acara lamaran Dewi bisa berantakan." Saya tercekat. "Jadi harga dirimu diletakkan di urutan terakhir?" Dia tidak menjawab. Di halaman, ibu dan Dewi sedang mencoba lampu tenda. Tawa mereka terdengar riang. Sementara di kamar kami yang sempit, saya melihat satu hal dengan jelas, ada pesta yang belum dimulai, tapi sudah dibangun di atas air mata orang lain. Ada satu kejadian yang selama bertahun-tahun setelahnya hampir tidak pernah kami bicarakan. Bukan karena kami lupa, tetapi karena bagi Joko, menolong orang di jalan bukanlah sesuatu untuk diceritakan demi mendapat pujian. Dia sering berkata, "Kalau lihat orang susah kita masih hitung-hitungan, nanti pas kita susah mau salahkan siapa?" Kejadian itu terjadi 4 tahun lalu pada suatu malam hujan deras di akhir bulan September. Hari itu, pabrik tempat saya bekerja lembur untuk stock of name. Sementara Joko menerima pesanan mengangkut beberapa peti buah dari pasar induk ke sebuah kedai jus di dekat Jalan Raya Bogor. Sekitar jam 10 malam, dia menjemput saya. Saya duduk merapat di samping bak bajaj, mengenakan jas hujan tipis, kedinginan dan mengantuk. Jalan pulang melewati jembatan layang Cengkareng gelap gulita. Hujan menerpa wajah serasa ditusuk jarum. Genangan air di bawah jembatan cukup tinggi. Motor yang lewat harus berjalan pelan. Saya masih ingat, saya memeluk tas berisi dokumen akuntansi di dada sambil menggerutu, "Lain kali jangan ambil pesanan malam-malam begini, Mas. Hujan badai begini, ongkosnya tidak seberapa, tapi aku yang jantungan." Joko menyetir sambil tertawa. "Iya, perintah istri itu instruksi tingkat tinggi. Aku terima, tidak akan membantah. Kalau membantah, malam ini tidur di teras." Saya baru saja tertawa kecil ketika tiba-tiba dari depan terdengar suara desitan rem yang memekakan telinga, disusul suara benturan keras. Joko mengerem mendadak, bajaj berhenti, air menggenang di kedua sisi. Sekitar beberapa puluh meter di depan kami, sebuah mobil sedan putih menabrak pembatas jalan. Bagian depannya ringsek, lampu kanannya pecah dan berkedip-kedip di tengah hujan. Beberapa pengendara berhenti, tetapi hanya menonton dari jauh sambil memegang ponsel. Tidak ada yang berani mendekat. "Mas Joko, sepertinya ada orang di dalam mobil," kataku dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab, hanya langsung melompat turun. Saya berlari mengikutinya, jantung saya berdebar kencang. Di kursi pengemudi, seorang pemuda tergeletak, wajahnya berlumuran darah, kepalanya miring ke satu sisi. Pintu mobil macet, napasnya terdengar lemah, bibirnya membiru. Seorang pria berjas hujan hitam berkata, "Jangan disentuh, nanti kalau dia mati, kita yang kena masalah." Yang lain menimpali, "Saya sudah telepon ambulans. Katanya jalanan macet, mungkin baru sampai 20 menitan lagi." Joko melihat ke dalam mobil, lalu ke antrian kendaraan yang mulai terbentuk di belakang. Dia menoleh pada saya, "Wati, coba telepon lagi. Tanya ambulans sudah sampai mana." Saya menekan nomor darurat, tangan saya basah dan gemetar. Operator di seberang sana mengatakan mobil ambulans terjebak macet karena banjir di depan. Diperkirakan butuh waktu 28 menit lagi untuk tiba. Mendengarnya, punggung saya terasa dingin. 28 menit di waktu normal tidaklah lama, tetapi bagi orang yang sedang kehabisan darah di dalam mobil, itu terasa seumur hidup. Tepat saat itu, seorang wanita berjas hujan hijau berlari mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Suster Rina, seorang perawat dari RSUD yang baru pulang kerja. Dia membungkuk, memeriksa korban, lalu berkata dengan cepat, "Tidak bisa menunggu. Dia kehilangan banyak darah, tapi nadinya masih ada. Harus segera dibawa. Ada kendaraan yang bisa mengangkut?" Orang-orang di sekitar saling pandang.
Motor tidak mungkin, mobil yang lewat tidak ada yang berani berhenti. Joko menunjuk Bajajnya. Bajaj saya baknya luas, kalau Mbak bisa kasih arahan, saya bisa bawa. Suster Rina menatapnya. Tidak boleh ada guncangan keras, leher dan punggungnya harus distabilkan. Anda harus menyetir pelan tapi pasti, jangan mengerem mendadak. Joko langsung mengangguk. Bisa, Mbak. Selamatkan orangnya dulu. Sambil berkata begitu, dia berlari ke Bajajnya, melepas terpal penutup barang, dan menggelar jas hujan di baknya. Suster Rina meminta bantuan beberapa pria untuk mengambil papan dari warung terdekat. Dengan adanya seorang perawat yang memimpin, orang-orang mulai berani mendekat. Joko menggunakan linggis dari Bajajnya untuk mencongkel pintu. Tangannya tergores pecahan kaca, tapi dia tidak berteriak, hanya menggertakkan gigi. Pelan-pelan, topang lehernya, jangan ditarik paksa. Saya berdiri di sampingnya, air hujan bercampur dengan darah di tangannya membuat perut saya mual. Pemuda itu berhasil diangkat ke bak Bajaj. Suster Rina menstabilkan posisinya dengan jaket dan kain seadanya. Saya naik ke belakang, duduk di sebelahnya sambil memegang botol infus darurat yang dibawa Suster Rina di dalam tasnya. Suster itu duduk di tepi bak, satu tangan memegang bahu korban, satu tangan lagi memeriksa nadinya. Joko menoleh pada saya. Kamu takut, Dik? Saya menelan ludah yang terasa seperti air mata. Takut. Tapi jalan, Mas. Bajaj itu meraung dan menerobos hujan. Joko tidak menyetir dengan ugal-ugalan. Setiap tikungan ia ambil dengan mantap. Mendekati lubang, ia memperlambat dari jauh. Melewati genangan, ia memiringkan badannya menahan stang. Mulutnya terus bergumam, sabar, Dik, sebentar lagi sampai. Saya tidak tahu ia bicara pada saya atau pada pemuda itu. Saya menunduk dan terus memanggilnya. Dek, dengar suara Mbak, kan? Jangan tidur ya, sudah mau sampai rumah sakit. Bangun, Dek, masih muda begini masa tidur jam segini, nggak gaul, loh. Suster Rina melirik saya. Di tengah situasi tegang itu, ia masih bisa tertawa kecil. Terus ajak bicara saja, Mbak. Biar dia tetap sadar. Tiba di gerbang rumah sakit, Joko membunyikan klakson tanpa henti. Begitu satpam keluar, Suster Rina sudah berteriak, kecelakaan lalu lintas. Kehabisan darah. Panggil tim UGD. Petugas mendorong berangkar keluar. Saya melompat turun dengan kaki lemas. Seorang petugas administrasi meminta surat jaminan dan bertanya di mana keluarganya. Saya melihat sekeliling, hanya ada hujan dan lampu putih yang dingin. Saya mengambil pulpen dan menandatangani formulir dengan nama Wati, lalu mengeluarkan semua uang dari dompet saya untuk membayar uang muka, 200.000. Joko berdiri di depan pintu UGD. Darah dari tangannya menetes ke pergelangan, seorang dokter menyuruhnya duduk untuk diperban. Dia menggeleng, tolong pemuda itu dulu, Dok, saya cuma lecet sedikit. Saya membentaknya pelan. Sedikit apanya? Darahnya mengalir begitu. Dia menatap saya dan tersenyum miring. Jangan marah-marah di rumah sakit, Dik. Nanti orang kira aku takut istri. Saya antara kesal dan kasihan menariknya untuk duduk di kursi. Malam itu, ketika keluarga korban belum juga datang, kami diam-diam meninggalkan rumah sakit. Joko masih harus mengantar barang, dan saya besok pagi harus bekerja. Sebelum pergi, saya hanya sempat berpesan pada Suster Rina, jika keluarga pemuda itu datang, katakan pada mereka untuk tidak khawatir soal uang muka. Saya tidak pernah menyangka, perjalanan Bajaj di malam hujan itu ternyata membawa sebuah utang budi yang bertahun-tahun kemudian akan kembali, tepat di hari ketika keluarga suami saya paling ingin menyembunyikannya. Baru setelah semuanya terungkap di hari lamaran Dewi, saya tahu bahwa malam itu keluarga pemuda yang kecelakaan telah bergegas ke rumah sakit dengan perasaan kalut. Pemuda yang kami bawa ke UGD itu bernama Danu, dia adalah putra satu-satunya Pak Soleh, Direktur Perusahaan Ekspedisi Soleh Jaya, sebuah perusahaan dengan armada dan gudang besar di Jakarta Selatan. Bagi orang luar, Pak Soleh adalah pria yang tegas, bicaranya pelan, dan jarang menunjukkan emosi. Tapi malam itu, ketika mendengar telepon yang mengabarkan putranya kecelakaan, ia berlari begitu tergesa-gesa hingga mengenakan sandal rumah langsung ke rumah sakit. Istrinya, Ibu Endang, terus bertanya, Pak, anak kita tidak apa-apa? Kenapa mereka cuma bilang sedang ditangani? Kenapa tidak lebih jelas? Pak Soleh mencengkeram setir, matanya merah. Tenang Bu. Sampai di sana kita baru tahu. Dia masih muda, Tuhan pasti sayang padanya.
Tetapi adakah orang tua di dunia ini yang bisa tenang mendengar anaknya berada di ruang gawat darurat? Tiba di rumah sakit, Pak Soleh langsung menuju meja informasi. Perawat menunjuk ke arah UGD, mengatakan bahwa pasien telah dibawa tepat waktu, sedang ditangani lukanya dan diobservasi. Pak Soleh langsung bertanya, siapa yang membawa anak saya? Ambulans? Perawat itu menggeleng. Bukan, Pak. Sepasang suami istri yang membawanya dengan bajaj, ada juga Suster Rina dari RSUD lain yang membantu pertolongan pertama. Ibu Endang menangis. Bajaj? Ya Tuhan, anakku diangkut pakai bajaj? Perawat itu menatapnya dengan lembut. Kalau bukan karena bajaj itu, belum tentu anak ibu bisa sampai di sini tepat waktu. Jalanan macet parah, ambulans terlambat. Apa yang mereka lakukan itu menyelamatkan nyawa, Bu. Pak Soleh terdiam lama. Mungkin seumur hidupnya di dunia transportasi, ia sudah melihat berbagai jenis kendaraan, dari kontainer, truk pendingin, hingga trailer. Tetapi malam itu, kendaraan yang menyelamatkan nyawa putranya adalah sebuah bajaj milik orang yang tak ia kenal. Ketika dokter memberitahu bahwa Danu telah melewati masa kritis, barulah Pak Soleh duduk terkulai di kursi. Bahunya merosot seolah baru saja memikul gunung. Ibu Endang menangkupkan tangan di dada, mulutnya bergumam mengucap syukur. Pak Soleh menoleh pada perawat. Di mana pasangan suami istri itu, Sus? Saya ingin bertemu untuk berterima kasih. Perawat itu memeriksa catatan sejenak lalu berkata, mereka sudah pergi, Pak. Istrinya menandatangani surat jaminan rawat inap, membayar uang muka 200.000, lalu pergi. Mungkin ada urusan mendesak. Pak Soleh mengerutkan kening. Apa mereka meninggalkan nomor telepon? Ada di berkas, Pak. Yang tanda tangan namanya Wati. Nama itu, Wati, terekam dalam ingatan Pak Soleh sejak saat itu. Sebuah nama biasa di antara jutaan nama lain, tetapi baginya nama itu seperti pelampung di tengah malam hujan. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah sakit dan bertanya lebih lanjut. Suster Rina, perawat yang ikut di dalam bajaj, menceritakan semuanya dengan cukup jelas. Dia bilang suaminya bernama Joko, perawakannya kurus, kulitnya sawo matang, bicaranya pelan dengan logat Betawi campur Jawa. Dia mengendarai bajaj biru yang sudah tua dengan terpal abu-abu di baknya. Saat menarik Danu keluar dari mobil, tangannya tergores kaca cukup dalam di pergelangan tangan kanannya, tetapi dia tidak mau diobati lebih dulu. Suster Rina masih ingat Joko berkata, tolong dia dulu dok, saya masih bisa berdiri. Mendengar itu, mata Pak Soleh memerah. Ia menyeka wajahnya, suaranya tercekat. Orang tidak dikenal berani berbuat sejauh itu. Di dunia ini, utang uang masih bisa dibayar, tapi utang nyawa, bagaimana membayarnya? Hari-hari berikutnya, saat Danu masih di rumah sakit, Pak Soleh menyuruh orang menelepon nomor yang saya tulis di berkas, tetapi nomor itu tidak aktif. Saat itu saya memang baru saja ganti nomor karena sering mendapat telepon penawaran pinjaman online. Saya tidak tahu ada yang sedang mencari saya. Pak Soleh juga menyuruh sopirnya berkeliling di sekitar pasar induk Kramat Jati untuk bertanya. Tetapi di sana, supir bajaj ada ribuan. Yang bernama Joko bukan hanya satu, dan yang punya bajaj biru lebih banyak lagi. Ada yang menunjuk ke pangkalan ini, ada yang menyuruh bertanya ke pangkalan itu. Setelah beberapa minggu mencari tanpa hasil dan pekerjaan di kantor menumpuk, ia terpaksa menyimpan fotokopi kwitansi uang muka itu di laci mejanya. Sementara itu, Danu setelah sadar, ingatannya tentang malam kecelakaan itu terputus-putus. Ia hanya ingat hujan sangat deras, bau jas hujan yang lembab, suara mesin bajaj yang meraung, dan suara seorang wanita yang terus memanggil di telinganya. Jangan tidur dek. Sudah mau sampai rumah sakit, ayo kuat, ya? Suatu kali, Ibu Endang bertanya, apa kamu ingat wajah orang yang menolongmu? Danu menggeleng, aku tidak ingat jelas. Mataku tidak bisa terbuka, tapi aku ingat ada yang memegang tanganku. Suara mbaknya gemetar tapi pura-pura ceria. Bilang kalau aku tidur jam segitu itu nggak gaul. Ibu Endang tertawa sambil menangis. Orang menolongmu sambil masih sempat membuatmu tertawa agar tetap sadar. Ini benar-benar pertolongan dari Tuhan. Mendengar cerita anaknya, tekad Pak Soleh untuk menemukan mereka semakin kuat. Tetapi hidup kadang aneh. Orang yang kita cari-cari tidak bertemu, orang yang kita temui tanpa sengaja kadang sudah berdiri di depan mata, tanpa kita sadari. Selama 4 tahun berikutnya, kehidupan kami berjalan seperti biasa. Joko tetap bangun pagi menarik bajaj, saya tetap bekerja, malamnya menghitung pengeluaran, memasak, dan mengurus tagihan listrik dan air.
Sesekali melihat bekas luka samar di pergelangan tangan suami saya hanya teringat malam hujan itu sebagai kenangan yang telah lalu. Saya tidak tahu, di tempat lain ada seorang ayah yang masih menyimpan selembar kertas dengan nama saya di laci mejanya, menganggapnya sebagai utang budi yang belum terbayar. Dan tak seorang pun di rumah mertua saya yang tahu hal itu. Ibu mertua saya masih memandang bajai tua itu dengan tatapan tidak suka. Dewi masih berpikir profesi kakaknya membuat citranya jatuh di depan keluarga calon suaminya. Mereka tidak tahu, keluarga calon suami yang sedang mereka puja-puja itu pernah mencari-cari pria supir bajaj itu selama bertahun-tahun. Ada hal-hal yang tidak bisa direncanakan. Kebaikan pun begitu. Ia bisa ditutupi debu, dilupakan namanya, disembunyikan di balik gerbang yang sempit, tetapi pada saatnya ia akan muncul ke permukaan dengan caranya sendiri. Tanpa suara, tetapi cukup untuk membuat mereka yang meremehkan menjadi terdiam. Tanggal 18, saya bangun pukul 4.33 pagi. Di luar gelap, tetapi gang kecil di depan rumah sudah riuh dengan suara orang memasang tenda. Besi-besi beradu berdentang, suara terpal ditarik berdesir. Suara Mak Ijah, juru masak yang disewa, berteriak di dapur menyuruh asistennya menyalakan arang. Aroma bawang goreng, santan gulai, dan daun pisang yang baru dilap untuk membungkus lontong menyatu di udara. Bau khas hajatan. Ibu mertua saya, Bu Siti, sudah mengenakan kebaya ungu sejak pagi. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dihiasi kalung emas imitasi yang berkilauan. Ia berjalan mondar-mandir di halaman, memegang buku catatan, mulutnya tak henti-hentinya memberi perintah. Meja untuk keluarga besan di sebelah kanan, yang untuk para sesepuh dekat panggung. Anak-anak jangan lari-lari. Gerbang bunga harus lurus, miring sedikit nanti jelek di kamera. Dewi duduk di kamar rias. Wajahnya putih berbedak, bibirnya merah merona. Ia mengenakan kebaya pink, terlihat sangat cantik. Ibu mertua sebentar-sebentar menjenguk putrinya, berdecak kagum, putri ibu hari ini cantik sekali. Keluarga besan pasti bangga. Sementara itu, Joko sejak subuh sudah mengambil rit terakhirnya. Ia mengangkut es batu, bir, dan beberapa karton minuman dari agen. Ketika bajaj biru tuanya berhenti di depan gerbang, keringat di wajahnya bercampur dengan debu jalanan. Begitu turun dari bajaj, ia langsung membungkuk mengangkat karton-karton bir ke halaman. Saya berlari keluar untuk membantunya. Sudah, Mas. Biar nanti dibantu sama keponakan-keponakan, Mas kan sudah kerja dari pagi. Dia tersenyum. Tidak apa-apa Dik. Kalau kelamaan dijemur, nanti tamu minumnya bir hangat, malu-maluin. Saya melotot padanya. Masih sempat bercanda? Kalau tidak bercanda, lebih capek, Dik. Baru saja ia selesai bicara, ibu mertua datang. Ia tidak bertanya apakah Joko sudah sarapan, juga tidak melihat bajunya yang basah kuyup oleh keringat, matanya tertuju lurus pada bajaj itu. Joko, setelah selesai, bawa bajanya ke tanah kosong di belakang pasar. Jangan diparkir di depan gerbang. Joko berhenti sejenak. Iya, Bu. Tapi nanti masih mau angkut es batu lagi ke dapur. Angkut dulu, lalu langsung bawa pergi. Keluarga besan sebentar lagi datang. Tidak pantas mereka lihat kendaraan ini di depan pintu. Saya yang sedang memeluk karton air mineral meletakkannya dengan keras ke lantai. Bu, hari ini bajaj angkut hampir semua keperluan lamaran. Kenapa ibu selalu menganggapnya seperti sesuatu yang memalukan? Ibu berbalik tajam, suaranya merendah. Wati, ini hari bahagia Dewi. Jangan mulai cari gara-gara. Aku tidak cari gara-gara. Aku cuma bertanya. Bajaj Mas Joko dipakai mencari nafkah halal, sudah mengangkut barang untuk kita berhari-hari. Apa yang harus disembunyikan? Ibu mertua melirik ke ujung gang, takut tetangga mendengar. Bicaranya pelan-pelan. Keluarga besan itu orang terpandang. Masa baru turun dari mobil mewah, mereka langsung lihat bajaj butut di depan rumah kita? Coba kamu pikir, apa pantas? Joko datang dan menarik tangan saya pelan. Sudahlah, Dik, biar aku bawa pergi. Dekat, kok. Saya menatapnya, kerongkongan saya tercekat. Bagi Mas, semuanya dekat. Dari gerbang ke tanah kosong, dekat. Dari meja utama ke dapur, dekat. Dari anak sulung jadi pesuruh juga dekat, kan? Dia terdiam. Ibu mertua mengerutkan kening. Wati, bicaramu makin lama makin tidak sopan. Belum sempat saya menjawab, dari dalam kamar Dewi berteriak, Bu, Ibu, Emiwanya tanya, gelangku di mana? Ibu langsung berbalik. Ada di kotak merah. Jangan diacak-acak, nanti hilang repot. Percakapan tentang bajaj itu seolah terlupakan.
Joko mengelap tangannya ke handuk kecil, lalu diam-diam naik ke bajasnya. Saya melihatnya menyalakan mesin, bajaj itu meraung, lalu perlahan mundur keluar gerbang. Rodanya melewati genangan air hujan, mencipratkan noda lumpur kecil di ubin merah yang baru dipel. Ibu mertua melihat noda itu dan berkerut. "Wati, pel lagi itu. Nanti keluarga Besan datang tidak enak dilihat." Saya mengambil kain pel, tapi semakin saya menggosok, saya merasa seperti sedang membersihkan luka batin suami saya, yang sekeras apapun digosok tak akan pernah bersih. Hampir jam 10, pihak keluarga laki-laki menelepon, memberitahu mereka sedang dalam perjalanan. Seluruh rumah langsung heboh. Ibu mertua merapikan kebayanya, menyuruh keponakan-keponakan berdiri di kedua sisi gerbang. Sepupu kami, Tono, ditugaskan untuk mengarahkan parkir tamu dan menunjukkan lokasi toilet. Mak Ijah di dapur menyuruh semua orang menyiapkan hidangan. Suara minyak panas mendesis, Joko kembali lewat pintu belakang. Tangannya membawa kantong plastik berisi roti tawar. Saya melihatnya berdiri di samping dapur, membelah roti itu dan memakannya dengan cepat. "Mas, belum makan?" Dia tersenyum. "Dari pagi lupa kalau belum makan." Saya memberinya mama dia. Mama dia. Mama Mani. Mama dia menerima gelas itu. Belum sempat minum, Dewi keluar dari kamar. Ia memandangi kakaknya lalu mengerutkan kening. "Mas, sudah ganti baju belum? Sebentar lagi keluarga Besan datang." Joko melihat ke kemeja birunya yang sudah pudar. "Sudah, ini sudah ganti." Dewi menggigit bibir. Kemejanya kelihatan kusam. "Sudahlah, Mas di dapur saja bantu-bantu, ya. Di atas tamunya banyak, Mas duduk di sana juga pasti tidak nyaman." Saya berbalik. "Dewi, kamu bicara begitu apa pantas?" Dewi menatap saya, suaranya pelan tapi tajam. "Mbak Wati, ini hari lamaranku. Aku mohon jangan bikin aku susah." Saya bertanya, "Yang membuatmu susah itu kakakmu atau gengsimu?" Wajah Dewi memerah. Joko meletakkan gelas susunya dan berkata, "Cepat, sudah. Mas ke bawah bantu Mak Ijah saja. Kalian jangan bertengkar." Ibu mertua masuk dari halaman tepat pada saat itu. Ia melihat Joko lalu menunjuk ke arah dapur. "Ya sudah, kamu di bawah saja. Lihat apa yang bisa dibantu. Di atas biar Ibu dan Dewi yang urus. Kalau ada tamu yang tanya, Ibu bilang kamu sedang sibuk di belakang." Saya mendengarnya dan tertawa kering. Sibuk di belakang. Kalimat itu terdengar lebih sopan daripada disembunyikan, tapi artinya apa bedanya? Beberapa saat kemudian, suara mobil mewah berhenti di ujung gang. Ibu mertua langsung tersenyum cerah. "Sudah datang, berdiri yang rapi. Wati, ayo ikut Ibu sambut tamu." Saya melangkah ke halaman. Sinar matahari pagi memantul dari tenda merah, membuatnya menyilaukan. Gerbang bunga dari janur dan anggrek putih terlihat sangat indah. Rombongan keluarga Besan masuk, pakaian mereka rapi, membawa nampan-nampan hantaran yang ditutup kain merah. Di barisan depan ada Pak Soleh, perawakannya tinggi dengan rambut yang mulai memutih. Di sampingnya Ibu Endang yang tampak ramah. Danu mengenakan setelan biru tua, wajahnya cerah, berdiri di samping Dewi tampak sangat serasi. Ibu mertua saya tersenyum lebar. "Silakan masuk, Bapak, Ibu. Mohon maaf kalau dari pihak kami ada kekurangan." Pak Soleh tersenyum ringan. "Acara seperti ini kan intinya untuk mempererat silaturahmi. Tidak usah terlalu sungkan, Bu." Mendengar itu, saya merasa sedikit lega. Pria ini bicaranya tenang, tidak seperti yang saya bayangkan. Tetapi begitu saya menoleh ke belakang, saya melihat Joko berdiri di bawah kanopi dapur, memegang nampan berisi gelas, diam-diam menepi agar para tamu bisa lewat. Tidak ada yang memperkenalkannya sebagai kakak dari calon pengantin perempuan, tidak ada yang memanggilnya untuk menerima hantaran. Dia hanya berdiri di sana seperti bayangan yang sengaja dipotong dari sebuah hari bahagia yang ia sendiri bantu wujudkan. Keluarga Besan memasuki halaman diiringi suara petasan elektrik dan obrolan hangat. Ibu mertua saya tersenyum begitu lebar hingga kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Mari, Bapak, Ibu, silakan masuk. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan." Pak Soleh melihat sekeliling halaman dan mengangguk ringan. "Sudah sangat baik persiapannya, Bu Siti. Yang penting anak-anak saling mencintai. Kita sebagai orang tua tinggal merestui." Ibu Endang juga tersenyum ramah sambil menatap Dewi. "Calon menantu saya hari ini cantik sekali." Mendengar itu, ibu mertua saya semakin bangga.
Ia menarik Dewi mendekat sambil merapikan kebaya putrinya. Ia berkata, "Anak ini di rumah juga rajin, Bu. Saya selalu mengajarkan anak perempuan untuk bisa menjaga nama baik keluarga suami." Saya yang berdiri di dekat nampan teh merasakan sedikit ngilu di hati. Ibu mengucapkan kata nama baik dengan begitu enteng, sementara di belakang sana, Joko sedang mengantarkan minuman satu persatu tanpa ada yang tahu bahwa ia adalah kakak kandung calon pengantin perempuan. Mungkin dalam kamus ibu mertua saya, orang yang bekerja kasar memang sebaiknya berada di tempat yang paling minim sorotan. Pak Soleh menerima gelas teh dari tangan saya dan bertanya dengan sopan, "Anda, kakak ipar Dewi?" "Iya," saya mengangguk. "Iya, Pak. Saya Wati, istrinya Mas Joko." Pak Soleh sedikit tertegun ketika mendengar nama suami saya, tetapi saat itu keluarga kami sedang mempersilakannya duduk di meja utama sehingga percakapan itu berlalu begitu saja. Saya pun tidak terlalu memperhatikannya. Hati saya saat itu hanya tertuju pada satu hal. Sejak keluarga Besan datang, tidak ada seorang pun yang memanggil Joko untuk sekadar menyapa. Acara serah terima hantaran berlangsung di depan meja utama, sirih pinang, kue-kue, dan buah-buahan yang dibentuk naga dan burung phoenix. Dewi berdiri di samping Danu dengan malu-malu. Ibu mertua menatap putrinya, matanya berkaca-kaca karena bangga. Keluarga kedua belah pihak bertepuk tangan. Kamera video menyorot setiap wajah yang tersenyum. Sementara itu, Joko di belakang sibuk mengganti galon air minum dan merapikan beberapa kursi yang tidak lurus. Seorang keponakan kecil tidak sengaja menumpahkan teh. Joko langsung berjongkok untuk membersihkannya. Salah satu tamu dari pihak keluarga laki-laki yang mengira Joko adalah petugas catering menyerahkan nampan kosong padanya. "Mas, tolong bawa ini ke bawah ya." Joko menerimanya dan hanya menjawab, "Iya, Pak. Saya melihat semuanya." Saya ingin berjalan ke sana, mengambil nampan itu, dan berteriak bahwa ini adalah kakak dari calon pengantin perempuan, orang yang telah mengangkut setiap kursi yang sedang kalian duduki. Tetapi dari kejauhan, Joko menatap saya dan menggeleng pelan. Tatapan matanya seolah meminta saya untuk bersabar sedikit lagi. Saat tiba waktunya makan, ibu mertua sibuk mengatur tempat duduk. Meja di dalam rumah untuk Pak Soleh, Ibu Endang, Danu, dan para sesepuh. Meja di halaman untuk kerabat yang lebih muda. Saya melihat Joko berdiri diam di dekat dapur, tangannya masih memegang lap. Saya menghampirinya dan menarik tangannya. "Mas, ayo duduk sama aku." Di meja dekat Tono masih ada 2 kursi kosong. Dia ragu-ragu. "Sudah, aku makan nanti saja." "Tidak bisa, Mas, kamu itu kakak kandungnya Dewi." Tidak ada ceritanya Mas sibuk dari pagi sampai sore lalu makan nasi dingin di dapur. Baru saja saya menariknya naik satu anak tangga, ibu mertua muncul seolah sudah menunggu. Ia menghadang kami. Senyum di bibirnya masih dipaksakan karena tamu masih ramai, tetapi suaranya dingin. "Joko, kamu makan di dapur saja dulu. Di atas sini kursinya sudah pas." Saya melihat ke meja di samping, jelas masih ada 2 kursi kosong. "Pas bagaimana Bu? Itu masih ada kursi." Bu Siti melirik cepat ke arah keluarga Besan lalu merendahkan suaranya. "Kursi itu untuk Om dan Tante yang lain nanti. Jangan berdiri di tengah jalan." Saya bertanya langsung. "Ibu tidak izinkan Mas Joko duduk karena kursinya habis atau karena ibu takut orang tahu dia supir bajaj?" Wajah ibu mertua berubah. Ia menggertakkan gigi. "Wati, ini acara lamaran Dewi, jangan buat ibu malu." Saya tertawa, tetapi mata saya terasa panas. Aku belum melakukan apa-apa. Yang membuat malu itu adalah orang yang tidak berani membiarkan anaknya sendiri duduk satu meja. Joko menggenggam pergelangan tangan saya. Telapaknya yang kasar dan hangat terasa sedikit gemetar. "Wati, sudahlah." Saya menoleh padanya. "Lagi-lagi sudah, Mas. Sudah angkut semua meja, kursi, minuman, hantaran. Mas sudah bangun dari jam 5 pagi, tapi untuk satu kali makan, Mas tidak punya satu kursi pun?" Dia menunduk, suaranya rendah. "Aku makan di dapur juga tidak apa-apa. Jangan sampai Dewi susah." Ibu mertua langsung menimpali. "Tuh, dia saja lebih tahu diri dari kamu. Kamu ini kakak ipar, tapi malah mau merusak acara adikmu." Saya berdiri mematung. Satu kata tahu diri dari ibu mertua seolah mendorong suami saya satu tingkat lebih rendah. Ternyata di rumah ini, tahu diri berarti harus sadar bahwa dirimu tidak pantas duduk di meja utama. Jika Anda adalah saya, berdiri di antara hari bahagia adik ipar dan harga diri suami yang sudah terlalu lama bersabar, apa yang akan Anda lakukan?
Diam demi menjaga ketenangan sebuah pesta, atau bersuara agar orang yang Anda sayangi tidak lagi diremehkan? Sebab ada kebenaran yang, jika terungkap sedikit lebih lambat, akan membuat kedua belah pihak keluarga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Joko dengan lembut melepaskan genggaman tangan saya. Dia menatap ibunya, lalu menatap saya. Aku makan di dapur saja, kamu di atas, temani tamu. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan menuruni tangga. Saya melihat punggungnya yang sedikit membungkuk, seolah di atasnya bukan hanya ada keringat, tetapi juga tumpukan luka batin yang telah ia pendam bertahun-tahun. Di dapur, Mak Ijah memberinya sebuah kursi plastik rendah di dekat tumpukan kerat minuman. Menu para pembantu diletakkan di samping tungku arang. Ada semangkuk sayur yang sudah dingin, sepiring tumis sisa, dan beberapa potong risol yang hancur. Dia duduk, mengambil piring, tetapi tidak langsung makan. Dia hanya menatap ke halaman, tempat tawa dan obrolan masih terdengar riuh. Saya berdiri di ambang pintu, tidak sanggup melangkah ke meja makan. Menu prasmanan hari itu sangat lengkap. Gulai kepala ikan yang harum, ayam bakar yang kuning keemasan, rendang yang masih panas, dan kue-kue yang berwarna-warni. Tetapi di mata saya, semuanya terasa hambar, karena orang yang paling pantas duduk di tengah rumah justru sedang disingkirkan ke sudut dapur, seperti barang yang tidak cocok dengan dekorasi mewah yang susah payah ibu mertua saya pamerkan. Ibu mertua lewat dan menarik tangan saya pelan. Masih berdiri di situ? Sana, tuangkan minum untuk Pak Soleh. Saya menatapnya dan berbisik, Ibu, tenang saja. Hari ini aku tidak akan membuat keributan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa Ibu sembunyikan selamanya di balik meja prasmanan ini. Ibu mengerutkan kening, kamu bicara aneh-aneh lagi. Saya tidak menjawab. Saya hanya melihat ke arah dapur. Joko baru saja meletakkan piringnya untuk berdiri dan membantu seseorang mengangkat panci sup. Bahkan ketika diperlakukan dengan buruk, dia tetap tidak tega melihat orang lain bekerja sendirian. Justru itulah yang membuat saya lebih sakit hati. Di dapur saat itu terasa panas dan pengap. Terpal biru yang dipasang seadanya di belakang rumah menahan uap, membuat aroma arang, gulai, dan bawang goreng menyatu hingga membuat mata perih. Mak Ijah, sang juru masak, baru saja menuangkan kuah ke dalam panci sambil berteriak, awas, panci gulai yang di kiri itu berat. Angkatnya berdua, jangan sok kuat. Joko yang baru saja hendak menyuap langsung berdiri. Biar saya bantu, Mak. Mak Ijah menatapnya dengan sedikit rasa tidak enak. Sudah, Mas, makan saja dulu. Dari tadi saya lihat Mas lari sana-sini terus, pasti belum ada nasi yang masuk perut. Joko tersenyum. Makan nanti gampang, Mak. Kalau pancinya tumpah, malah jadi tidak enak suasananya. Saya berdiri di pintu dapur, mendengar kalimat itu dengan hati yang sesak. Orang yang diperlakukan paling menyedihkan justru adalah orang yang paling takut orang lain merasa tidak senang. Kadang, kebaikan suami saya membuat saya sayang, tetapi juga membuat saya marah. Marah karena ia terlalu baik, sementara orang lain menganggap kebaikannya itu sebagai kewajiban. Mak Ijah memanggil seorang asisten muda bernama Lilis. Mereka berdua bersiap mengangkat panci gulai besar ke meja saji. Panci itu besar, kuahnya masih mendidih. Di atasnya mengapung potongan daging, kentang, dan aroma rempahnya sangat kuat. Joko memegang satu sisi gagang panci, Lilis di sisi lainnya. Jalan pelan-pelan, ya, Mak Ijah mengingatkan. Lantainya licin, baru saja diingatkan, kaki Lilis tergelincir di genangan air es yang mencair. Ia berteriak kaget, aduh, panci itu miring dengan keras ke arahnya. Jika tumpah, kuah panas itu pasti akan menyiram kakinya. Joko bereaksi sangat cepat, dia memutar badan, menarik Lilis mundur, sementara tangan kanannya menyambar gagang panci. Kuah gulai yang panas muncrat, membasahi punggung tangannya. Saya berteriak, Mas Joko. Dia menggertakkan gigi, tetapi tetap berusaha menahan panci agar seimbang. Mak Ijah dan beberapa orang lain bergegas membantu. Akhirnya, panci gulai itu berhasil diletakkan dengan aman. Wajah Lilis pucat pasi. Mas, maaf Mas, saya tidak sengaja. Joko menghela napas, tangannya gemetar. Tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa, kan? Saya tidak apa-apa, tapi tangan Mas. Saat itu saya sudah berlari ke sisinya. Punggung tangannya memerah, tepat di atas bekas luka lama yang membentang dari pergelangan tangan hingga dekat ibu jari. Saya menariknya duduk di kursi plastik. Sini, aku lihat. Dia menarik tangannya seperti biasa, tidak apa-apa, cuma melepuh sedikit. Saya marah, sampai mata saya perih. Sedikit apanya?
Merah begitu. Mas ini suka sekali jadi pahlawan kesiangan, ya? Orang jatuh kamu tolong, panci miring kamu tahan, dirimu sendiri kamu letakkan di mana? Dia menatap saya, masih berusaha bercanda. Diriku sendiri kan aku serahkan untuk kamu urus, Dik. Masih bisa bercanda? Mak Ijah buru-buru mengambil handuk bersih, membasahinya dengan air dingin, dan memberikannya pada saya. Mbak Wati, kompres dulu tangan Mas Joko, biar saya cari salep luka bakar. Suara Mbak Wati dan Mas Joko yang terdengar di dapur itu sangat biasa, begitu biasa hingga tidak ada yang memperhatikan. Kecuali seorang pria yang baru saja lewat di belakang dapur tiba-tiba berhenti. Dia adalah Pak Soleh. Tono, sepupu kami, sedang mengantarkannya ke toilet di belakang. Tono menunjuk ke lorong sempit di samping dapur. Lewat sini, Pak. Belok kanan. Maaf, tempatnya agak sempit. Pak Soleh belum sempat melangkah. Matanya berhenti pada saya yang sedang menunduk mengompres tangan suami saya. Awalnya, raut wajahnya hanya menunjukkan sedikit keterkejutan, seperti mendengar suara yang familiar, tetapi lupa di mana pernah mendengarnya. Joko meringis ketika handuk dingin menyentuh kulitnya yang melepuh. Saya merendahkan suara. Kalau sakit, bilang sakit, Mas, tidak perlu selalu pura-pura kuat. Dia menjawab pelan, sakit sedikit saja. Jangan ribut, tamunya banyak. Saya menatapnya. Memangnya kalau tamu banyak, tanganmu jadi tidak sakit? Mak Ijah yang sedang mencari salep menoleh. Mas Joko, diam saja di situ. Mbak Wati, tolong pegangi tangannya. Laki-laki kok kena luka bakar saja kayak digigit nyamuk. Beberapa orang di dapur tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tetapi di ambang pintu, wajah Pak Soleh mulai pucat. Ia menatap saya, lalu menatap Joko. Pandangannya jatuh pada tangan kanan suami saya. Tempat bekas luka lama berada tepat di samping luka bakar yang baru. Saya sadar ada orang yang berdiri di sana dan mengangkat kepala. Permisi, Pak, ada yang bisa dibantu? Pak Soleh tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju sedikit, masuk ke area dapur untuk melihat lebih jelas. Tono di belakangnya tampak bingung. Pak Soleh, toiletnya di sebelah sini, Pak. Pak Soleh memberi isyarat dengan tangannya, suaranya menjadi sangat rendah. Pria ini, namanya Joko, kan? Joko, meskipun terkejut, tetap menjawab dengan sopan. Iya, Pak. Saya Joko. Ada yang bisa saya bantu? Pak Soleh menoleh pada saya. Dan kamu, namamu Wati? Saya mengangguk. Iya, Pak. Saya Wati. Saya kakak ipar dari calon pengantin. Pak Soleh terdiam, ekspresi wajahnya saat itu sangat aneh. Bukan ekspresi meremehkan seperti yang saya takutkan dari keluarga besan, juga bukan ekspresi tidak suka karena kondisi dapur yang berantakan. Itu adalah ekspresi seseorang yang sedang mencoba menyatukan kepingan-kepingan memori lama. Dia bertanya dengan pelan, Mas Joko ini, supir bajaj sekitar Kramat Jati? Joko mengangguk. Iya, Pak. Saya biasa mangkal di pasar. Apa Bapak pernah bertemu saya? Tangan Pak Soleh sedikit gemetar. Tutu tahan-tahan, tangan suami saya sekali lagi. Mak Ijah yang menyadari suasana aneh itu ikut terdiam, salep luka bakar masih di tangannya. Tiba-tiba jantung saya berdebar kencang. Entah kenapa, pertanyaan Pak Soleh membuat saya teringat malam hujan di jembatan layang itu. Mungkin karena tatapan matanya terlalu berat, bukan tatapan orang yang bertanya basa-basi, tetapi tatapan orang yang bertanya tentang sesuatu yang telah lama ia simpan di hati. Pak Soleh menarik napas dalam-dalam, suaranya menjadi serak, saya mau tanya satu hal. 4 tahun lalu, apa kalian pernah membawa seorang pemuda yang kecelakaan di dekat jembatan layang Cengkareng ke rumah sakit? Pertanyaan itu membuat saya membeku. Dalam sekejap, suara pisau di talenan, suara orang-orang di halaman, suara piring dan sendok semuanya seolah menjauh. Saya menatap Pak Soleh, lalu menatap Joko. Tangan suami saya yang sedang melepuh berhenti di udara. Joko yang pertama kali angkat bicara. Iya, Pak. 4 tahun lalu kami memang pernah mengantar korban kecelakaan di sana, tapi itu sudah lama sekali. Bagaimana Bapak bisa tahu? Bibir Pak Soleh bergetar. Dia melangkah masuk sepenuhnya ke dapur, tidak lagi peduli sepatu kulitnya yang mahal kini basah di lantai becek. Pemuda itu adalah anak saya. Saya mendengarnya dan punggung saya terasa dingin. Anak Bapak? Dia mengangguk, matanya memerah. Danu, hari ini adalah hari lamarannya. Mak Ijah yang berdiri di sampingnya sampai membuka mulut. Lilis, sang asisten, menutup mulutnya dengan tangan. Tono di belakang juga membeku.
Mungkin dia tidak pernah menyangka, niatnya mengantar tamu ke toilet justru mengantarkannya pada sebuah drama yang luar biasa. Joko buru-buru berdiri, tetapi begitu bergerak, luka bakarnya membuatnya meringis. Saya menahan tangannya. "Duduk saja, Mas." Dia tetap menatap Pak Soleh dengan sopan. "Oh, kalau begitu syukurlah Mas Danu tidak apa-apa." Waktu itu kami hanya mengantar sampai rumah sakit, setelah itu tidak tahu lagi kabarnya. Pak Soleh menatap suami saya sangat lama. Tatapan matanya bukan lagi tatapan tamu terhormat, apalagi tatapan seorang direktur. Itu adalah tatapan seorang ayah yang menemukan utang budi yang ia cari selama bertahun-tahun. "Saya sudah mencari kalian berdua sangat lama," katanya pelan. "Di rumah sakit hanya ada kwitansi uang muka atas nama Wati. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi." Suster Rina bilang suaminya bernama Joko, supir bajaj biru. Tangannya terluka goresan kaca saat menarik Danu keluar dari mobil. Pak Soleh menatap pergelangan tangan Joko, bekas luka itu. Saya ingat dari cerita suster. Saya sering berpikir, jika bertemu lagi dengan orang itu, saya harus berterima kasih dengan layak. Tidak menyangka hari ini saya bertemu di sini. Saya kehabisan kata-kata. Selama ini, bekas luka itu hanya menjadi tanda samar di tangan suami saya. Saya sudah begitu terbiasa melihatnya hingga kadang lupa bertanya apa masih terasa sakit. Namun bagi seorang ayah yang lain, itu adalah tanda kehidupan. Joko menunduk, suaranya terdengar canggung. "Bapak jangan berkata begitu. Waktu itu, siapapun yang melihat pasti akan menolong." Pak Soleh langsung menggeleng. "Tidak semua orang mau menolong, saya sudah 30 tahun di bisnis transportasi. Saya tahu, saat terjadi kecelakaan, banyak orang takut repot, takut terlibat, takut masalah. Kalian tidak kenal, tapi berani membawa anak saya di tengah hujan deras. Satu suap nasi saat lapar itu sangat berharga, apalagi ini menyangkut nyawa anak saya." Mendengar itu, mata saya terasa perih. Di bawah atap dapur yang panas, hati saya tiba-tiba terasa dingin saat teringat bagaimana ibu mertua saya baru saja mendorong Joko ke sini. Orang yang dicari-cari oleh keluarga besar untuk diucapkan terima kasih, kini sedang duduk di kursi plastik reot dengan tangan melepuh di hadapan sepiring nasi dingin untuk para pembantu. Mak Ijah memberikan salep pada saya, suaranya mengecil. "Mbak Wati, oleskan untuk Mas Joko." Ya ampun, padahal dari tadi saya suruh-suruh dia angkat panci ini itu. Joko tersenyum tipis. "Mak, jangan bilang begitu, selama bisa bantu, ya saya bantu." Pak Soleh melihat sekeliling dapur, pandangannya berhenti di kursi rendah itu, di piring nasi yang diletakkan di dekat kerat minuman. Lalu ia menoleh ke arah rumah utama, di mana tawa dan obrolan masih terdengar. Wajahnya menjadi muram. "Mas Joko ini, kakak kandung dari calon pengantin perempuan, kan?" Saya menjawab mewakili suami saya. "Betul Pak, dia kakaknya Dewi." Pak Soleh bertanya lagi, suaranya lebih berat. "Lalu kenapa dia makan di dapur?" Tidak ada yang menjawab, Tono menunduk. Mak Ijah menatap saya, lalu menatap Joko, bingung hingga wajahnya memerah. Saya menggigit bibir, belum sempat bicara, Joko sudah menjawab dengan lembut. "Saya di sini bantu-bantu, Pak. Di atas tamunya banyak." Pak Soleh menatapnya, seolah bisa mendengar bagian yang coba Joko sembunyikan dari jawabannya. "Bantu-bantu itu baik, tapi penolong nyawa anak saya yang juga kakak kandung dari calon pengantin perempuan, kenapa saat makan harus duduk terpisah di bawah sini?" Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata yang keluar membuat seluruh dapur hening seketika. Joko menunduk. "Bapak berlebihan. Saya bukan penolong yang bagaimana-bagaimana." Pak Soleh tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Joko, gerakan itu sangat pelan, sangat hormat. "Mas Joko, bagi Anda mungkin ini hal yang sudah lalu, tapi bagi keluarga saya, ini adalah hal yang seumur hidup tidak akan pernah kami lupakan." Saya melihat tangan Pak Soleh di bahu suami saya, dan hidung saya terasa perih. Dari pagi tadi, bahu itu hanya merasakan beban karton bir, beban meja, dan beban tatapan remeh. Sekarang, untuk pertama kalinya hari ini, ada orang yang menyentuh bahu itu bukan untuk menyuruh, tetapi untuk berterima kasih. Pak Soleh menoleh ke arah Tono, "Tolong panggilkan Danu kemari." Tono terkejut. "Panggil Mas Danu ke dapur, Pak?" Pak Soleh menatapnya lurus. "Benar. Kesini sekarang juga." Lalu ia berbalik menatap saya dan Joko, suaranya serak tetapi sangat jelas. "Hari ini, jika saya tidak tahu cerita ini, mungkin tidak apa-apa.
Tapi karena sekarang saya sudah tahu, saya tidak bisa membiarkan anak saya duduk di meja utama menerima ucapan selamat, sementara orang yang pernah menyelamatkan nyawanya disingkirkan di dapur. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Joko juga terdiam. Hanya suara tetesan air hujan dari atap terpal jatuh satu persatu, seolah mengingatkan bahwa Tuhan mungkin kadang terlambat, tetapi tidak pernah melupakan perbuatan baik yang pernah dilakukan seseorang. Danu berjalan ke dapur dengan wajah bingung. Jas biru tuanya masih tersemat bunga kecil untuk calon pengantin pria. Mungkin ia yang sedang duduk di meja utama, menerima doa dan pujian dari para sesepuh, tiba-tiba dipanggil ayahnya ke dapur, tidak mengerti apa yang terjadi. "Ada apa, Pak?" tanya Danu. Matanya beralih dari Pak Soleh ke saya, lalu berhenti pada Joko. Pak Soleh tidak langsung menjawab. Ia menarik putranya mendekat, suaranya berat, "Danu, lihat baik-baik kedua orang ini." Danu menatap saya, lalu menatap suami saya. Joko buru-buru berdiri, tangannya yang masih terbalut handuk basah terasa canggung. "Halo Mas. Saya Joko, kakaknya Dewi." Danu mengangguk sopan. "Iya Mas. Saya Danu." Pak Soleh meletakkan tangan di bahu putranya. Dia bukan hanya kakaknya Dewi. 4 tahun lalu di jembatan layang Cengkareng, Mas Joko dan Mbak Wati inilah yang membawamu ke rumah sakit dengan bajaj. Wajah Danu berubah. Ia menatap suami saya seolah tidak percaya. Di halaman, tawa dan obrolan masih terdengar, tetapi di sekitar dapur, suasana menjadi hening, seolah ada yang baru saja menutupinya dengan panci besar. "Papa bilang, mereka yang menolongku?" Pak Soleh mengangguk. "Papa sudah mencari selama bertahun-tahun. Yang menandatangani surat jaminan adalah Mbak Wati, yang menyetir bajaj adalah Mas Joko. Bekas luka di tangannya itu karena pecahan kaca saat menarikmu keluar dari mobil." Danu perlahan menoleh untuk melihat tangan Joko. Luka bakar yang baru membuat kulitnya memerah, sementara bekas luka lama di sebelahnya tampak samar seperti sebuah kenangan yang telah tertutup debu waktu tetapi tidak pernah hilang. Danu memegang keningnya, suaranya bergetar. "Aku ingat, suara mesinnya. Waktu itu sakit sekali, tidak bisa membuka mata. Tapi ada suara seorang perempuan yang terus bilang di telingaku untuk jangan tidur." Saya tercekat. Saya tidak menyangka kalimat yang saya ucapkan dalam kepanikan waktu itu masih tersimpan di suatu tempat dalam ingatannya. Danu menatap saya. "Apa Mbak yang bilang kalau tidur jam segitu itu nggak gaul?" Saya tertawa di tengah air mata. "Waktu itu Mbak takut kamu pingsan, jadi asal bicara saja. Mbak juga tidak tahu apa kalimat itu ada gunanya." Danu menunduk dalam-dalam, satu kali, di tengah dapur yang panas, di depan panci gula yang masih mengepul, di hadapan para asisten dapur yang tertegun. "Mas Joko, Mbak Wati, saya berterima kasih. Kalau bukan karena kalian, mungkin hari ini saya tidak ada di sini." Joko buru-buru menahannya. "Jangan begitu, Mas. Sudah lama sekali. Siapapun yang melihat juga pasti akan menolong." Danu menggeleng. "Tidak semua orang mau menolong, Mas. Saya sudah sering dengar cerita dari Papa, banyak yang hanya menonton, hanya Mas dan Bak yang berani membawa saya." Ibu Endang turun dari rumah utama karena melihat suami dan putranya lama tidak kembali. Begitu tiba di ambang pintu dapur dan mendengar percakapan terakhir, ia langsung berhenti. Pak Soleh menoleh. "Sudah ketemu, Ma, 2 orang yang menolong Danu waktu itu." Ibu Endang menutup mulutnya dengan tangan, matanya yang ramah memerah. Ia berjalan mendekat, memegang tangan saya, lalu menatap Joko dengan suara tercekat, "Tuhan Maha Baik. Saya sudah berpikir seumur hidup ini tidak akan bisa bertemu kalian untuk mengucapkan terima kasih." Saya menjadi canggung. "Ibu, jangan begitu, waktu itu kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Ibu Endang menggeleng. "Perbuatan yang seharusnya dilakukan, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Kata orang tua, menolong 1 nyawa lebih baik dari membangun 7 pagoda. Jasa kalian ini akan keluarga kami ingat seumur hidup." Baru saja Ibu Endang selesai bicara, beberapa kerabat mulai berdatangan ke dapur. Mungkin Tono memanggil Danu terlalu keras, atau para tamu penasaran karena keluarga inti pihak laki-laki berada di dapur terlalu lama. Ibu mertua saya juga berlari turun, ujung kebaya ungunya menyapu lantai becek tanpa ia sadari. Dewi mengikutinya, wajahnya masih berhias riasan pengantin. "Ada apa ini? Kok semua kumpul di sini?" tanya ibu mertua, mencoba mempertahankan senyumnya. Tidak ada yang langsung menjawab. Pak Soleh berbalik menatapnya, tatapan matanya tenang,
tetapi begitu berat hingga senyum di bibir ibu mertua saya langsung lenyap. Bu Siti, Mas Joko ini putra ibu? Ibu mertua sedikit gugup. Iya, dia anak sulung saya. Ada apa, ya? Pak Soleh melirik ke arah Joko yang berdiri di samping saya, tangannya masih terbalut handuk basah. Dia adalah orang yang menyelamatkan nyawa putra saya 4 tahun lalu, dan Mbak Wati ini yang menandatangani surat jaminan dan membayar uang muka rumah sakit untuk Danu. Ibu mertua saya membeku, Dewi juga terdiam, kedua tangannya mencengkeram ujung kebayanya. Para kerabat di sekitar mulai berbisik-bisik. Bu Tuti yang menyelinap masuk dari halaman, matanya membelalak. Ya ampun, jadi Joko yang menolong Mas Danu? Mak Ijah di samping kompor berkata pelan, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Padahal dari tadi Mas Joko makan di sini, bantu kami angkat panci sampai tangannya melepuh. Kalimat itu seperti siraman air dingin ke suasana yang sudah tegang. Ibu mertua saya melotot pada Mak Ijah, tetapi tidak berani memarahinya karena di hadapannya kini bukan lagi tetangga yang bisa ia gertak, melainkan seluruh keluarga besarnya. Danu menoleh pada Dewi, suaranya merendah. Dewi, kenapa kamu tidak bilang kalau Mas Joko itu kakakmu? Dewi terbata-bata. Aku. Rencananya mau memperkenalkan nanti, tamunya ramai sekali. Saya mendengarnya dan hati saya terasa sakit. Nanti, selalu nanti, hanya luka batin suami saya yang hadir sejak pagi tadi. Joko masih berusaha menengahi. Danu, jangan salahkan Dewi. Hari ini ramai, semua orang panik. Pak Soleh menatapnya, suaranya pelan. Mas Joko, orang baik seringkali. Joko menunduk. Kalimat itu membuat kerongkongan saya tercekat. Dari pagi tadi, akhirnya ada satu orang yang melihat apa yang coba ia sembunyikan. Ibu Endang dengan lembut berkata pada ibu mertua saya, Bu Siti, keluarga kami tidak pernah merendahkan profesi apapun yang halal. Saya hanya terkejut, seseorang yang merupakan kakak kandung calon pengantin sekaligus penolong nyawa anak saya, dari tadi tidak ada yang mempersilakan duduk dengan layak. Mulut ibu mertua saya terbuka, tetapi tidak bisa menemukan kalimat yang pantas. Kebaya ungu, kalung berkilauan, meja penuh makanan, semuanya tiba-tiba menjadi kecil di hadapan sebuah kebenaran yang terlalu besar. Saya melirik Joko. Ia masih berdiri diam. Posturnya sedikit membungkuk karena lelah, tangan kanannya melepuh, dan sandalnya kotor karena air dapur. Tetapi entah kenapa, pada saat itu saya melihatnya jauh lebih tinggi dari semua kemegahan tenda di luar sana. Ada orang yang tidak perlu mengangkat dirinya sendiri. Cukup kebenaran yang datang, dan mereka yang pernah meremehkannya akan tertunduk dengan sendirinya. Ibu mertua saya berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Pak Soleh, lalu ke arah para kerabat yang berbisik di halaman. Mungkin seumur hidupnya, gengsi yang selalu ia junjung tinggi belum pernah ditelanjangi secepat ini. Ia memaksakan senyum. Pak Soleh, Bu Endang, mungkin ada salah paham. Joko itu anak yang baik, dia biasa membantu di rumah. Bukan saya yang menyuruhnya ke dapur, dia sendiri yang mau ke bawah. Saya mendengarnya, dan rasanya ada sesuatu yang pecah di dalam diri saya, sendiri yang mau. Dua kata yang begitu ringan, cukup untuk menghapus semua perkataan ibu di depan tangga tadi, menghapus tatapan jijiknya pada bajai suami saya, menghapus sepiring nasi dingin di dapur yang belum sempat suami saya makan. Saya maju selangkah, suara saya gemetar tapi jelas. Bu, Ibu bicara begitu apa tidak merasa bersalah? Wajah Bu Siti menegang. Wati, diam kamu. Orang tua sedang bicara. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Aku sudah diam bertahun-tahun, Bu. Hari ini aku hanya akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tadi pagi, ibu menyuruh Mas Joko menyembunyikan bajahnya di belakang pasar, karena takut dilihat keluarga Besan. Saat keluarga Besan datang, ibu tidak memperkenalkannya sebagai kakak kandung Dewi. Saat makan, ibu menyuruhnya ke dapur karena di atas penuh dengan tamu terpandang. Itu semua kata-kata ibu, bukan karanganku. Suasana di sekitar dapur menjadi pekat. Para kerabat yang berdiri di pintu saling pandang. Bu Tuti yang berdiri di samping hanya bisa menghela napas. Ibu mertua saya menggertakkan gigi. Kamu sengaja mau mempermalukan ibu di depan keluarga Besan? Saya tersenyum sedih. Bukan, Bu. Aku tidak mempermalukan ibu. Cara ibu memperlakukan anak ibu sendirilah yang membuat ibu malu. Dewi menangis. Ia menarik ujung kebayanya dan berjalan ke depan saya. Mbak Wati, puas Mbak sekarang? Ini hari lamaranku. Mbak bicara begini di depan keluarga Mas Danu.
Mbak mau aku gagal menikah, kan? Saya menoleh pada adik ipar saya. Meskipun marah sampai gemetar, saya tetap berusaha menjaga suara saya. Dewi, Mbak tanya satu hal. Dari pagi, kakakmu sudah angkut barang, susun kursi, bantu di dapur. Tapi pas makan, apa kamu panggil dia sekali saja untuk duduk bersamamu? Dewi terisak. Aku sibuk sekali. Lagi pula, ibu sudah mengatur semuanya. Kamu sudah 27 tahun, Dewi. Tidak semua hal bisa dilimpahkan ke ibu. Kamu tahu kakakmu disuruh ke dapur, tapi kamu diam karena kamu juga takut dia membuatmu malu. Mata Dewi membelalak. Mbak, jangan asal bicara. Aku hanya ingin hari ini berjalan sempurna. Saya menjawab, hari bahagia mana yang dibangun di atas luka batin keluarga sendiri bisa disebut sempurna? Joko yang berdiri di samping saya memanggil pelan, Wati. Saya tahu ia ingin saya berhenti, tapi kali ini saya tidak bisa. Ada kalanya diam itu menjaga keharmonisan, tetapi ada kalanya diam itu membiarkan harga diri orang yang kita cintai diinjak-injak. Orang tua bilang, miskin tidak apa-apa asal jujur. Suamiku mungkin tidak kaya, bajunya kusam, bajatnya butut, tetapi harga dirinya tidak pernah compang-camping. Justru keluarga sendirilah yang ingin menyembunyikannya seperti noda. Pak Soleh yang sedari tadi diam menatap Dewi. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas. Dewi, Bapak mau tanya satu hal. Jika hari ini Bapak tidak mengenali Mas Joko sebagai penolong Danu, jika dia hanya sekadar kakakmu yang seorang supir bajaj, apa kamu tetap merasa bahwa menyuruhnya makan di dapur itu salah? Dewi terdiam, air mata masih menggenang di pipinya, tidak bisa menjawab. Pak Soleh melanjutkan, apa kamu malu dengan pekerjaan kakakmu? Bibir Dewi bergetar. Saya hanya takut keluarga Bapak berpikir keluarga kami tidak sepadan. Ibu Endang menghela napas pelan. Nak, sepadan atau tidak itu bukan dari kendaraan yang terparkir di depan gerbang, tapi dari cara sebuah keluarga saling memperlakukan satu sama lain ketika tidak ada orang luar yang melihat. Danu menatap Dewi sangat lama. Sebelumnya, tatapan matanya penuh cinta, tapi kini ada keretakan di sana. Danu bertanya pelan, Dewi, kalau suatu saat nanti aku bukan lagi anak direktur, kalau perusahaan keluargaku bangkrut dan aku harus jadi supir atau kuli angkut, apa kamu akan malu padaku? Dewi panik. Kenapa Mas bicara begitu? Kan beda. Danu menggeleng. Apa bedanya? Mas Joko juga seorang pekerja, dia mencari uang dengan tenaganya sendiri. Kalau kamu malu pada kakak kandungmu yang seorang supir bajaj, bagaimana aku bisa percaya suatu saat nanti kamu tidak akan malu padaku saat aku jatuh? Ibu mertua saya buru-buru menengahi. Danu, jangan salah paham. Dewi ini masih muda, bicaranya suka tidak dipikir. Keluarga kami ini sayang sekali sama Joko. Dia anak sulung, masa kami tidak sayang? Kali ini Joko yang angkat bicara. Suaranya lelah tetapi sangat jelas. Ibu sayang sama Joko, Joko tahu. Tapi kalau sayang sambil terus-menerus menyembunyikan Joko setiap kali ada tamu, rasanya sakit, Bu. Kalimat itu membuat ibu mertua saya terdiam. Saya menoleh pada suami saya. Ini adalah pertama kalinya ia menyuarakan rasa sakitnya di depan ibunya. Tidak berteriak, tidak menyalahkan, tetapi setiap katanya seolah menarik semua tahun-tahun kesabaran yang terpendam ke permukaan. Bu Tuti dari ambang pintu tiba-tiba berkata, Bu Siti, saya ini tetangga, saya bicara apa adanya. Joko itu pekerja keras dan baik hati. Bajannya mungkin butut, tapi uang yang dia bawa pulang itu halal. Kita sebagai ibu, biarpun miskin, harusnya sayang anak dengan cara yang benar. Ibu mertua berbalik tajam. Bu Tuti, ini urusan keluarga saya. Bu Tuti tidak mundur. Saya tahu ini urusan keluarga ibu, tapi dari tadi kedua belah pihak keluarga sudah dengar semua. Sudah bukan urusan internal lagi. Wajah ibu mertua saya memucat. Dewi menutupi wajahnya dan menangis, tetapi tangisannya kali ini tidak lagi membuat siapapun bergegas menenangkan. Mungkin karena semua orang sadar, yang paling pantas menangis dari pagi tadi bukanlah calon pengantin yang lamarannya terancam batal, melainkan kakaknya yang telah menelan harga dirinya demi menjaga hari bahagia adiknya. Pak Soleh melihat sekeliling dapur lalu berkata pelan, Bu Siti, saya kembali ke atas dulu. Masalah ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahpahaman kecil. Bu Siti berkata dengan suara gemetar, Pak Soleh, jangan karena urusan keluarga saya, pernikahan anak-anak jadi terpengaruh. Pak Soleh menjawab, pernikahan anak-anak kita dimulai dari dua keluarga.
Jika fondasi rumahnya sudah retak sebelum dibangun, kita tidak bisa pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Meja-meja prasmanan di halaman masih penuh hidangan, bunga-bunga masih segar, kamera video masih terpasang di depan meja utama, tetapi sejak saat itu, saya tahu lamaran Dewi sudah tidak sama lagi. Ia telah berubah menjadi cermin yang memantulkan dengan jelas wajah setiap orang di rumah ini. Ketika Pak Soleh melangkah keluar dari dapur, suasana di halaman lamaran menjadi sunyi. Orang-orang yang tadinya tertawa dan bersulang kini saling memandang dengan canggung. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi lebih pelan. Kamera video pun sudah mati sejak tadi. Tanpa diperintah, semua orang paham bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Ibu mertua saya mengikuti Pak Soleh. Ujung kebayanya yang panjang menyapu noda air di lantai. Ia berusaha tersenyum, tetapi bibirnya terus bergetar. Dewi berdiri di samping Danu, kedua tangannya saling meremas. Riasan di wajahnya masih sempurna, tetapi matanya sudah bingung tak tentu arah. Pak Soleh kembali ke meja utama. Ia tidak langsung duduk, melainkan melihat sekeliling. Ibu Endang berdiri di sampingnya, wajahnya yang biasanya ramah kini tampak serius. Danu diam-diam melepas bunga kecil di jasnya dan menggenggamnya. Seorang sesepuh dari pihak keluarga laki-laki bertanya pelan, "Soleh, ada apa?" Pak Soleh menangkupkan tangan di depan dada, sedikit membungkuk pada kedua belah pihak keluarga. "Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, hari ini adalah hari bahagia untuk kedua anak kita. Seharusnya kita hanya bicara tentang masa depan mereka. Tetapi baru saja saya mengetahui sesuatu yang membuat keluarga kami tidak bisa melanjutkan acara ini seolah tidak terjadi apa-apa." Ibu mertua saya buru-buru menyela, "Pak Soleh, yang di dapur tadi hanya salah paham kecil. Rumah ramai, ada kekurangan di sana-sini. Kami mohon maaf, jangan sampai memengaruhi anak-anak." Pak Soleh menoleh padanya, suaranya tetap tenang. "Bu Siti, jika ini hanya soal kekurangan tempat duduk, saya bisa memakluminya. Tetapi ketika seorang anak di dalam rumah disembunyikan karena profesinya dianggap tidak pantas duduk satu meja, maka itu bukan lagi sebuah kekurangan." Seluruh halaman hening. Wajah ibu mertua saya pucat pasi. "Bapak bicara begitu terlalu berat. Saya ini ibunya, mana mungkin saya tidak sayang." Dari belakang, Joko melangkah maju, tangannya masih terbalut handuk basah, kemeja tuanya kusut karena bekerja di dapur sejak pagi. Ia berdiri di samping saya tanpa berkata apa-apa, hanya dengan kehadirannya saja, semua pembelaan ibu mertua saya menjadi terdengar lemah. Pak Soleh menatap Joko lalu melanjutkan, "Mas Joko pernah menyelamatkan nyawa anak saya dengan bajadnya, tapi saya menghargainya bukan hanya karena itu. Saya menghargainya karena dia adalah seorang pekerja keras yang jujur, tidak lari dari kesulitan, dan bekerja tanpa pamrih. Orang seperti itu, entah dia supir bajaj atau seorang direktur, pantas untuk duduk dengan hormat di rumahnya sendiri." Bu Tuti yang berdiri di dekat gerbang mengangguk pelan. Beberapa kerabat dari pihak kami menunduk. Pepatah lama tentang kualitas lebih penting dari penampilan mungkin semua orang tahu, tetapi untuk menjalankannya tidak semua orang mampu. Ibu mertua saya berkata dengan suara gemetar, "Tapi lamaran sudah disiapkan, hantaran sudah diterima, tamu sudah datang. Kalau Bapak berhenti sekarang, mau ditaruh di mana muka anak saya, Dewi?" Ibu Endang dengan lembut menjawab, "Muka putri ibu memang penting, tapi harga diri putra ibu juga penting, kan, Bu?" Dewi menangis. Ia menoleh pada Danu. "Mas Danu, bilang sesuatu dong. Kita kan tidak salah apa-apa. Ini semua karena Mbak Wati yang membesar-besarkan masalah. Saya mendengar nama saya disebut, tetapi saya tidak lagi merasa marah seperti tadi. Mungkin pada titik tertentu, seseorang akan berhenti merasa sakit karena disalahkan dan hanya merasa sedih pada orang yang tidak berani melihat kesalahannya sendiri." Danu menatap Dewi sangat lama, lalu ia perlahan membuka kotak beludru kecil di atas meja. Di dalamnya ada cincin pertunangan yang belum sempat diserahkan. Ia menutup kotak itu kembali dan mendorongnya pelan ke arah ayahnya. "Dewi, aku tidak bilang kamu orang jahat, tapi hari ini aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Jika kakak kandungmu sendiri saja bisa membuatmu malu, bagaimana nanti caramu bersikap padaku saat aku berada di titik terendah?" Dewi menggeleng, air matanya jatuh berderai. "Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin semuanya terlihat indah." Danu menjawab, "Indah tapi harus menyembunyikan keluarga sendiri di dapur, keindahan seperti itu justru membuatku takut." Kalimat itu terdengar pelan, tetapi menyakitkan.
Ibu mertua saya menopang tangannya di tepi meja, seolah ingin menahan seluruh acara yang sedang runtuh di hadapannya. Pak Soleh menatap kedua belah pihak keluarga dan berkata dengan jelas, "Hari ini, keluarga kami mohon izin untuk menunda acara tukar cincin dan pembicaraan pernikahan. Kami tidak membatalkan karena emosi, juga tidak meremehkan pihak keluarga perempuan. Kami hanya butuh waktu untuk sama-sama merenung. Sebuah pernikahan tidak bisa dimulai dengan cara menyembunyikan dan meremehkan orang baik di dalam keluarga sendiri." Suara bisik-bisik menyebar di halaman. Ada yang kasihan pada Dewi, ada yang menyalahkan ibu mertua saya, ada yang menatap Joko dengan pandangan iba. Sementara saya hanya merasa hampa, bukan senang karena lamaran ini berhenti, saya hanya merasa akhirnya luka batin suami saya ada yang menyebut namanya dengan benar. Ibu mertua saya menoleh pada Joko, suaranya tercekat karena marah. "Joko, kamu bilang sesuatu? Masa kamu biarkan orang lain salah paham sama ibumu begini?" Joko menatap ibunya, tatapan matanya lebih banyak menunjukkan kesedihan daripada kemarahan. Joko tidak ingin siapapun salah paham sama ibu, tapi Joko juga tidak bisa bilang kalau Joko tidak sakit hati. Bu Siti tertegun. Joko melanjutkan, Joko bisa angkut barang, bantu di dapur, makan belakangan, semua Joko bisa lakukan. Tapi Joko tidak mau setiap kali ada tamu, Joko harus sadar diri untuk menyingkir agar ibu tidak malu. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang bisa menjawab. Dewi terduduk lemas di kursinya. Kebaya pinknya terbentang di atas ubin merah, indah tapi sepi. Meja-meja prasmanan masih penuh makanan, gulai masih hangat, kue masih utuh, kambing guling masih mengkilap. Tapi pesta itu, tak ada lagi yang merasa nikmat. Joko menoleh pada saya. "Ayo kita pulang ke kamar, Dik." Saya mengangguk. Kami berdua berjalan melewati tenda merah, melewati gerbang bunga, melewati tatapan-tatapan canggung dari para kerabat, tidak ada yang menahan kami. Untuk pertama kalinya hari ini, Joko tidak harus mundur ke dapur, juga tidak harus menepi di belakang siapapun. Ia berjalan lurus, perlahan, tangannya yang melepuh tetap berada di sisinya. Sampai di ujung gang, saya melihat bajaj tua itu terparkir di tanah kosong di belakang pasar, di bawah pohon rindang. Ia disembunyikan demi menjaga citra sebuah hari bahagia, tetapi pada akhirnya, justru ialah yang mengungkap siapa yang sesungguhnya paling pantas dihormati. Setelah lamaran yang terhenti itu, rumah ibu mertua saya menjadi sunyi senyap, tenda merah di halaman masih berdiri, tetapi bunga-bunga di gerbang mulai layu. Sisa makanan prasmanan dibungkus. Suasana gembira di pagi hari lenyap tak berbekas, hanya menyisakan bau minyak yang sudah dingin dan helaan napas orang-orang yang bingung harus menyalahkan siapa. Tetapi ibu mertua saya tahu betul siapa yang harus disalahkan. Malam itu juga, ketika beberapa kerabat masih duduk minum teh di teras, Bu Siti sudah menyeka air matanya dan berkata, "Ini semua gara-gara Wati. Saya sudah sabar menghadapinya selama ini. Dia iri melihat Dewi akan menikah dengan keluarga kaya, jadi dia sengaja membesar-besarkan masalah Joko, padahal di rumah ini tidak ada yang menelantarkannya." Saya berdiri di dapur, mendengar setiap katanya. Tangan saya sedang mencuci piring, air dingin mengalir, tetapi hati saya terasa panas. Bu Tuti yang duduk di teras berkata pelan, "Bu Siti, saya rasa kejadian tadi siang tidak seperti itu. Joko memang disuruh ke dapur, kan?" Ibu mertua langsung meninggikan suaranya. Bu Tuti kan tidak tinggal di rumah saya, jadi tidak tahu. Dia ke dapur itu cuma membantu sebentar, tapi Wati membuatnya seolah-olah saya mengusir anak saya sendiri. Menantu zaman sekarang memang mengerikan. Di mulut bilang sayang suami, tapi sebenarnya ingin menjauhkan suami dari ibu dan adiknya. Saya meletakkan piring. Suara porselen beradu dengan baskom, stainless steel, terdengar dingin. Joko berdiri di samping saya, tangannya masih diperban karena luka bakar. Dia memanggil pelan, "Wati, sudahlah." Saya menoleh padanya. "Mas, mau aku diam sampai kapan?" Dia terdiam. Matanya lelah, tetapi tidak lagi menghindar seperti dulu. Mungkin kejadian hari itu juga telah membuatnya sadar, diam selamanya tidak akan membuat orang lebih menghargai, hanya membuat mereka berpikir kita tidak punya perasaan. Keesokan paginya, berita tentang lamaran yang batal menyebar ke seluruh kampung. Ada yang bilang keluarga laki-laki sombong, ada yang bilang keluarga perempuan sial. Ibu mertua saya semakin punya bahan untuk mengeluh. Pada siapapun ia bicara, ceritanya sama. Saya ini sayang sekali sama anak laki-laki saya, tapi menantunya itu membuat saya seolah-olah jahat. Dia merusak lamaran adik iparnya. Sekarang Dewi menangis terus dari pagi sampai malam. Dewi memang di kamar,
Tetapi ia tidak hanya menangis karena sedih, ia menangis karena malu. Sesekali saya mendengarnya menelepon Danu, suaranya terisak. "Mas, jangan dengarkan Mbak Wati. Keluarga kami tidak seperti itu. Ibu hanya sedikit gengsian." Saya tidak tahu apa jawaban Danu. Yang saya tahu, Dewi menangis semakin kencang. 3 hari kemudian, Pak Soleh datang. Ia tidak datang dengan rombongan, hanya bersama Ibu Endang dan Suster Rina, perawat yang dulu menolong. Di tangannya ada sebuah map biru. Ibu mertua saya melihat kedatangan mereka menjadi gugup. "Pak Soleh, Bu Endang, kenapa datang tidak bilang-bilang, biar saya bisa bersih-bersih dulu." Pak Soleh berkata dengan tenang, "Hari ini saya datang bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Saya datang untuk meluruskan satu hal, agar orang baik tidak terus-menerus disalahkan." Beberapa tetangga yang mendengar suara mobil berhenti di depan ikut penasaran. Bu Tuti berdiri di dekat pagar, tangannya masih memegang seikat kangkung. Pak Soleh membuka mapnya. Di dalamnya ada fotokopi kwitansi uang muka rumah sakit 4 tahun lalu, dengan nama penjamin Wati tertulis jelas. Ada surat keterangan dari rumah sakit, dan ada kesaksian tertulis dari Suster Rina, tentang sepasang suami istri pengendara bajaj yang membawa Danu ke UGD. Suster Rina menatap saya dan tersenyum. Saya langsung mengenali Mbak Wati dari foto yang dikirim Pak Soleh. Waktu itu hujannya deras sekali. Mbak duduk di belakang memegang infus sambil pucat, tapi mulutnya terus mengajak Danu bicara agar tetap sadar. Sementara Mas Joko tangannya berdarah tapi tidak mau diobati. Pak Soleh meletakkan berkas itu di meja dan menatap ibu mertua saya. "Bu Siti, saya tidak ingin masalah ini menjadi besar. Tapi jika ada yang mengatakan Wati mengarang cerita atau Joko sengaja berakting agar diperhatikan keluarga kami, maka saya harus meluruskannya. Mereka adalah penolong anak saya. Itu fakta. Ada bukti tertulis dan saksi, bukan sekadar omong kosong." Wajah ibu mertua saya mengeras. Ia membuka mulut beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kisah sedih yang ia ceritakan selama 3 hari terakhir seperti gelembung sabun pecah begitu saja di hadapan selembar kertas dari rumah sakit. Tepat saat suasana sedang tegang, ponsel Dewi berdering. Ia yang sedang duduk di meja dengan mata bengkak mengangkat telepon dan lupa mengecilkan volumenya. Dari seberang terdengar suara seorang wanita, "Halo, Dewi? Ini tante dari toko perhiasan Cahaya. Set perhiasan imitasi yang kamu sewa buat lamaran kemarin, ibumu kan baru bayar uang mukanya 1 juta, depositnya 1 juta. Ini ada biaya tambahan 1,5 juta karena telat mengembalikan dan kotaknya lecet. Sore ini tolong dilunasi ya." Seluruh ruangan hening seolah kehabisan udara. Wajah Dewi pucat pasi. Ibu mertua saya bergegas merebut ponsel itu, tergagap. "Tante, nanti saya telepon lagi." Tapi sudah terlambat. Semua orang sudah mendengar dengan jelas. Set perhiasan berkilauan yang dikenakan Dewi saat lamaran bukanlah emas warisan seperti yang ibu mertua saya banggakan, melainkan perhiasan sewaan. Dan uang yang digunakan sebagian besar berasal dari pinjaman, 1.000 rupiah, uang yang Joko kumpulkan untuk memperbaiki bajajnya. Joko berdiri. Dia tidak berteriak, tidak memukul meja. Dia hanya menatap ibunya sangat lama lalu bertanya, "Bu, uang untuk servis bajaku yang ibu bilang untuk biaya tak terduga, ternyata untuk menyewa perhiasan buat Dewi?" Suara ibu mertua saya gemetar. Ibu hanya ingin adikmu terlihat pantas di depan keluarga besar. Rencananya setelah acara, ibu akan cari cara untuk menggantinya." Joko tersenyum sedih. Uang dari bajaj ibu terima, tenaga Joko juga ibu terima, tapi bajajnya, profesinya, ibu malu. "Apa itu adil, Bu?" Tidak ada yang menjawab. Dewi menunduk, air matanya jatuh ke atas kebaya yang masih tergantung di kursi. Pak Soleh menghela napas, sementara Ibu Endang menatap keluarga itu dengan pandangan antara kasihan dan kecewa. Bu Tuti dari luar nyeletuk, "Benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Yang palsu, cepat atau lambat pasti luntur." Ibu mertua saya terduduk lemas di kursi. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menemukan satu kata pun untuk menyalahkan saya. Setelah hari di mana Pak Soleh datang membawa bukti dari rumah sakit, rumah ibu mertua saya tak lagi memiliki canda tawa. Tenda merah di halaman telah dibongkar, meninggalkan bekas ikatan tali di tiang gerbang. Bunga-bunga layu dikumpulkan di bawah pohon, dan hantaran dikembalikan ke keluarga laki-laki. Set perhiasan sewaan pun telah dikembalikan oleh Dewi dengan berlinang air mata.
Ibu mertua saya tidak lagi memarahi saya dengan suara keras, tetapi keheningannya terasa lebih berat daripada makian. Ia berjalan mondar-mandir di rumah. Jika melihat saya, ia membuang muka. Jika melihat Joko, ia menghela napas, helaan napas yang seolah berkata, "Gara-gara kalian, rumah ini jadi begini." Malam itu, Joko mengajak ibunya duduk di meja makan. Saya duduk di sampingnya. Dewi berdiri di ambang pintu kamarnya yang sedikit terbuka, mungkin juga ikut mendengarkan. Joko meletakkan sebuah amplop tipis di depan ibunya. "Bu, ini ada sedikit uang dari Joko. Ibu pakai untuk melunasi sisa di toko perhiasan. Soal uang servis Bajaj, ibu tidak perlu menggantinya." Ibu mertua menatap amplop itu, matanya memerah. "Kamu kasih uang, lalu mau mengungkit-ungkit lagi?" Joko menggeleng. Joko tidak mengungkit, tapi Joko mau bicara satu hal, "Aku dan Wati akan pindah." Ibu mertua langsung berdiri. "Apa? Pasti Wati yang menghasutmu, kan? Ibu sudah tahu. Sejak dia datang, kamu semakin jauh dari ibu." Saya baru saja akan bicara, tetapi Joko menggenggam tangan saya. Ia menatap lurus pada ibunya. "Tidak ada yang menghasutku, Bu. Ini keputusanku sendiri. Aku tetap anak ibu. Kalau ibu sakit, aku akan tetap mengantar berobat. Kalau rumah butuh bantuan, aku akan tetap pulang. Tapi aku tidak bisa tinggal di rumah di mana setiap kali ada tamu, aku harus sadar diri untuk bersembunyi." Ibu mertua menggigit bibir. "Ibu kan hanya ingin yang terbaik untuk adikmu. Ingin yang terbaik untuk Dewi bukan berarti boleh menyakiti Joko, Bu." Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Joko melanjutkan, suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya jelas. "Aku supir Bajaj. Aku tahu aku tidak keren, tapi aku tidak pernah mencuri, tidak pernah membiarkan ibu kekurangan obat, tidak pernah lari saat keluarga butuh. Kalau semua itu masih belum cukup untuk membuat ibu merasa aku pantas duduk di dalam rumah, lebih baik aku tinggal di luar agar kita semua bisa bernapas lega." Saya mendengarnya dan kerongkongan saya tercekat. Ini adalah pertama kalinya ia mengatakan semuanya tanpa basa-basi, tanpa candaan untuk meringankan suasana. 2 hari kemudian, kami menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di dekat pasar induk dengan biaya Rp1.500.000 per bulan. Rumah itu hanya punya 1 kamar tidur, dapur sempit, dan atap seng yang terasa panas di musim kemarau dan berisik seperti orang menggoreng kerupuk di musim hujan. Tapi saat kami pindahan, hati saya terasa luar biasa ringan. Joko memarkir Bajajnya tepat di depan pintu. Tidak ada yang menyuruhnya menyembunyikannya, tidak ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang mengotori pemandangan. Dia mengelap stangnya, menepuk-nepuk bak Bajajnya. "Mulai sekarang kamu parkir di sini dengan gagah, ya? Tuan rumah yang baru tidak akan meremehkanmu." Saya tertawa. "Tuan rumah yang baru itu aku, ya?" Dia mengedipkan mata. "Memangnya siapa lagi? Kalau kamu meremehkan kami, aku dan dia akan tidur di bawah jembatan." Saya tertawa sampai air mata saya keluar. "Sempit sedikit, tidak apa-apa, asal di rumah itu kami tidak perlu menunduk karena pekerjaan kami." Di rumah lama, ibu mertua saya mulai merasakan dampaknya. Minggu pertama, lututnya kumat dan harus kontrol ke rumah sakit. Dulu tinggal panggil sekali, Joko sudah siap mengantar, bahkan menunggu berjam-jam dan membelikannya bubur hangat. Kali ini, ia memesan ojek online, pengemudi hanya mengantar sampai gerbang rumah sakit lalu pergi. Ia harus mencari-cari sendiri loket di lantai 2, pulangnya, ia mengeluh punggungnya sakit. Beberapa hari kemudian, atap seng di belakang dapur bocor, hujan turun, air menetes ke dalam baskom, ia memanggil tukang. Biayanya hampir 500.000, ia terdiam. Dulu, Joko yang memanjat dan menambalnya, hanya butuh beberapa lembar seng bekas dan 1 sore yang terik, lalu, karung beras. Agen hanya mengantar sampai depan gerbang, tidak mau mengangkat ke dalam. Ia meminta tolong kuli panggul, biayanya Rp20.000. Bu Tuti yang lewat nyeletuk, "Waktu Joko masih di sini, urusan begini Bu Siti tidak pernah keluar uang, ya?" Ibu mertua saya tidak menjawab, ia hanya berdiri menatap karung beras itu di sudut dapur untuk waktu yang lama. Sementara itu, Dewi setelah beberapa hari menangis, akhirnya mau bertemu Danu. Danu tidak memarahinya, tetapi berkata dengan jelas, "Kalau kamu mau kita lanjut, pertama-tama kamu harus minta maaf pada Mas Joko dan Mbak Wati. Bukan minta maaf basa-basi, tapi benar-benar mengerti di mana salahmu." Minggu sore, Dewi datang ke kontrakan kami, ia berdiri di depan Bajaj tua itu cukup lama. Hari itu Joko sedang membersihkan baknya, sementara saya menyiangi sayuran di dapur.
Dewi memanggil pelan, "Mas." Joko mengangkat kepala. "Masuk, Wi." Dewi tidak langsung masuk. Ia menatap Bajaj itu, air matanya jatuh. "Aku minta maaf, dulu aku pikir Bajaj ini kampungan. Aku takut orang tahu Mas seorang supir Bajaj, meremehkanku. Tapi aku lupa, begitu banyak barang di rumah, begitu sering aku butuh bantuan, selalu Mas dan Bajaj ini yang menolongku." Joko meletakkan lapnya. Dia tidak langsung menghampiri dan menenangkannya seperti biasa. "Mas terima permintaan maafmu. Tapi kepercayaan itu bukan seperti baju robek yang bisa dibawa ke penjahit lalu selesai. Butuh waktu." Dewi mengangguk, terisak. "Aku tahu. Aku akan berusaha." Joko menatap adiknya, suaranya melembut. "Berusaha bukan untuk mempertahankan Mas Danu, tapi berusaha agar suatu saat nanti kamu tidak malu pada orang baik yang ada di sampingmu." Malam itu, setelah Dewi pulang, saya bertanya pada suami saya, "Masih sedih?" Dia duduk di depan pintu, menatap bajanya di bawah cahaya lampu kuning. "Masih, tapi sudah lebih ringan. Setidaknya mulai sekarang, aku tahu aku tidak harus tinggal di tempat di mana aku dihargai dengan syarat." Saya menyandarkan kepala di bahunya. Di kejauhan, suara truk dari pasar masih terdengar. Hidup kami masih sulit. Uang kontrakan harus dibayar, bajas diperbaiki, kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Tetapi sejak meninggalkan rumah itu, Joko tidak pernah lagi harus lewat pintu belakang. Dan bagi saya, itu sudah merupakan sebuah kedamaian. Sekitar sebulan setelah kami pindah, Pak Soleh datang ke kontrakan kami. Hari itu cuaca sangat terik. Di depan rumah, Joko sedang membongkar rem belakang bajanya. Tangannya penuh oli, kaosnya basah di bagian punggung. Melihat Pak Soleh turun dari mobil, Joko buru-buru mengelap tangannya. "Pak Soleh, kenapa datang tidak bilang-bilang?" Pak Soleh melihat rumah kecil kami, lalu ke bajah tua di depannya. Ia tersenyum ramah, "Saya mau menengok kalian. Lagi pula, ada satu hal yang sudah lama saya simpan." Ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Saya tahu isinya pasti tidak sedikit. Joko juga paham. Sebelum Pak Soleh selesai bicara, ia sudah mendorong amplop itu kembali. "Bapak, jangan begini. Waktu itu kami menolong bukan untuk mengharapkan imbalan." Pak Soleh berkata dengan suara berat, "Saya tahu, tapi kalau bukan karena kalian, saya sudah kehilangan anak saya." Joko menatapnya, suaranya pelan. "Saya mengerti perasaan Bapak, tapi uang ini tidak bisa saya terima. Kalau saya terima, nanti setiap kali teringat kejadian itu, hati saya tidak akan terasa ringan lagi." Pak Soleh terdiam lama, akhirnya ia mengangguk. "Baik, saya hargai keputusanmu. Kalau begitu, saya bicara hal lain. Perusahaan saya sedang butuh seorang koordinator untuk tim pengiriman kecil. Bukan jabatan tinggi, tapi butuh orang yang paham jalan, paham kendaraan, dan tahu cara mengatasi masalah di lapangan. Kalau kamu mau mencoba, silakan ajukan lamaran seperti yang lain. Saya tidak akan memberikan perlakuan khusus, tapi saya percaya, orang yang bertanggung jawab pada hidupnya pasti juga bertanggung jawab pada pekerjaannya." Joko menatap saya, di matanya ada sedikit kebingungan, sedikit harapan, dan harga diri yang sangat saya kenal. Malam itu, ia duduk di depan meja, menulis surat lamaran dengan pulpen tua. Ia menulis dengan lambat, beberapa kali mencoret dan mengulang. Saya duduk di sampingnya dan bertanya, "Mas, takut orang bilang Mas dapat pekerjaan karena balas budi?" Dia tersenyum. "Iya, aku paling takut orang bilang supir bajaj nasibnya berubah karena menolong anak direktur." Saya memegang tangannya. "Mas tidak meminta dibukakan pintu, tapi kalau pintu itu sudah terbuka, bisa melewatinya atau tidak, itu tergantung kakimu sendiri. Apa kakimu yang sudah bertahun-tahun mengayuh bajaj tidak kuat?" Dia tertawa. Dengar istriku bicara begini, rasanya aku jadi punya harga diri. Seminggu kemudian, dia wawancara. 2 minggu kemudian, dia diterima masa percobaan. 3 bulan kemudian, dia resmi menjadi koordinator tim pengiriman di perusahaan Soleh Jaya. Dia tetap bangun pagi, tetap makan bekal nasi dengan ikan asin, tetap mengenakan sandal jepit tuanya saat berangkat kerja di hari pertama. Yang berbeda, sejak saat itu ia punya gaji tetap dan sebuah tempat yang menghargai kemampuannya dengan benar. Bajaj tuanya tidak ia jual, ada yang menawar Rp8.000, ia menggeleng. Dia pernah angkut barang, angkut nasi, bahkan angkut nyawa orang, dijual. Kasihan. Saya menggodanya, bicara sama Bajaj lebih mesra daripada sama istri. Dia menjawab enteng, "Bajaj tidak pernah menyuruhku cuci piring.
Saya melempar lap ke arahnya. Rumah kecil kami dipenuhi tawa yang mungkin tidak mewah, tetapi damai. Ibu mertua saya akhirnya datang. Ia berdiri di depan gerbang cukup lama. Matanya menatap Bajaj itu. Kali ini ia tidak mengerutkan kening, juga tidak menyuruh Joko menyembunyikannya. Ia hanya meletakkan sekantong jeruk di bak Bajaj. Besok ibu mau kontrol ke rumah sakit. Kalau kamu ada waktu, bisa antar ibu? Joko menatap ibunya. Bisa, Bu. Tapi jangan suruh Joko parkir jauh dari gerbang rumah sakit lagi. Bu Siti menunduk. Lama sekali baru ia berkata, iya, ibu tidak akan menyembunyikanmu lagi. Itu bukan permintaan maaf yang sempurna, tapi bagi Joko, itu adalah pintu pertama yang terbuka setelah bertahun-tahun tertutup. Dia tidak langsung gembira. Saya tahu ada luka yang tidak sembuh hanya dengan satu kalimat. Tapi setidaknya, ibunya sudah mulai belajar untuk melihat lurus pada apa yang pernah ia anggap remeh. Beberapa bulan kemudian, ada acara makan-makan kecil di rumah mertua saya. Tidak ada tenda merah, tidak ada kamera video, tidak ada hantaran mewah. Hanya ada ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, dan ayam suwir buatan Dewi. Dewi dan Danu juga ada di sana. Hubungan mereka belum langsung menikah, mereka memulainya kembali dengan lebih perlahan. Dewi kini bekerja di sebuah butik pengantin milik temannya, belajar mencari uang sendiri, belajar untuk tidak banyak pamer. Bertemu Joko, ia masih memanggil pelan, "Mas, ayo makan." Ibu mertua saya menarik sebuah kursi di sebelahnya dan berkata pada Joko, "Duduk sini, nak." Joko menatap kursi itu, lalu duduk. Ibu mertua mengambilkan nasi untuknya, suaranya serak. "Dulu ibu salah. Ibu kira kamu jadi supir Bajaj itu bikin ibu malu. Baru sekarang ibu sadar, pekerjaan berat tapi halal itu tidak ada yang memalukan. Ibu yang malu, karena anaknya mencari nafkah dengan jujur, justru ibunya itulah yang memalukan." Joko terdiam sejenak lalu menjawab, "Joko tidak butuh ibu memamerkan Joko hanya." Ia menunduk, menahan air mata. Orang bilang air mata mengalir ke bawah, kasih orang tua pada anak itu wajar. Tetapi menyayangi dengan cara yang benar, menghargai dengan cara yang benar, tidak semua orang bisa mempelajarinya dengan cepat. Setelah semuanya, saya mengerti bahwa seseorang tidak menjadi rendah karena kendaraan yang ia kendarai, pakaian yang ia kenakan, atau pekerjaan yang ia lakoni. Seseorang hanya menjadi rendah ketika ia tidak menghargai orang baik di sekitarnya. Profesi yang halal tidak pernah membuat malu. Hanya sifat yang memandang harta, meremehkan yang miskin, hidup dalam kepalsuan, dan melupakan kebaikanlah yang membuat hati seseorang harus tertunduk. Kisah mana yang paling menyentuh hati Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai cerita ini dan berlangganan kanal kami untuk mendapatkan kisah-kisah kehidupan yang lebih inspiratif setiap harinya.